Halo penonton, gimana hari ini? Udah ada yang ingetin Maem belum? Belum ya? Pasti kalian jomblo. Kembali lagi bersama saya Hans. Kali ini saya akan mereview film yang sebenarnya dulu sudah pernah saya rangkum saat pertama membuat channel ini. Tapi pada kesempatan ini saya akan merangkumnya secara lebih matang dari segi alur cerita tanpa di skip-skip. Karena jujur pada video yang lama itu saya hanya berfokus pada jalan cerita utamanya saja, sehingga banyak adegan yang saya buang. Film ini merupakan series Netflix yang berjudul Maneja Spanyol La Casa de Papel yang mengisahkan tentang perampokan di sebuah gedung percetakan uang. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu, di sini sedikit saya jelaskan bahwa Maneja Spanyol ini adalah film asli atau film pertama dari hasil remake-nya, yaitu Maneja Korea. Dan karena ini intro udah kepanjangan, capek lah nanti ngeditnya. Jadi langsung saja, inilah Me llamo Tokio. Esta era yo. Cerita dimulai dari seorang gadis bernama Tokio. Ini wajahnya yang sedang menjadi buronan polisi akibat perampokan. Sekaligus dirinya juga sedang frustasi karena kehilangan pacarnya yang tertembak mati dalam perampokan tersebut. 11 días escondida. Y mi foto empapelaba las cosas. Di tengah persembunyiannya, Tokio menghubungi ibunya dengan niat berpamitan untuk pergi ke luar negeri. Di sini sang ibu meminta agar Tokio menemuinya dahulu, yang sebenarnya itu adalah jebakan karena saat ini ibunya sudah bersama para polisi. ¿Estás sola? Yo te encontraré. Tanpa curiga, Tokio langsung bergegas pulang, yang tiba-tiba dirinya dipanggil oleh seorang pria yang memiliki panggilan sebagai profesor. Ini Rainya, yang mengajaknya untuk melakukan perampokan. Di sini Tokio sempat mencurigai profesor, akan tetapi profesor menunjukkan bahwa saat ini di rumah ibunya Tokio telah banyak polisi yang mengintai, sehingga Tokio menjadi percaya kepadanya. Están ya en casa de tu madre. Quiero proponerte un negocio, un atraco. Dan ya, akhirnya mereka berkenalan dan menjadi sebuah tim di mana sebenarnya profesor memang sudah mengincar Tokio yang berstatus buronan untuk mengajaknya masuk ke dalam tim dan akan melakukan perampokan. Tim ini terdiri dari 9 orang yang menggunakan nama kota sebagai nama samaran. Mari kita perkenalan dulu untuk setiap anggotanya. Yang pertama adalah gadis yang telah kita kenal, yaitu Tokio. Lalu ada Berlin sebagai pemimpin perampokan. Es como un tiburón en una piscina. Puedes bañar que estás tranquila. Y era el jefe al mando del asalto. Lalu ada Pak Tua bernama Moskow serta anaknya Denver, ini moncongnya. Inilah yang dinamakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Relojerías y la caja rural de Avilés. Plan perfecto, una bomba de relojería. Kemudian ada Rio, berondong yang memiliki skill meretas sekaligus orang yang akan menjadi pacar barunya Tokio. Programa desde los 6 años y la vida es como si hubiera nacido ayer. Lalu ada si kembar sial, maksud saya kembar siam, yaitu Helsinki dan Oslo. Helsinki y Oslo. Hasta en el... Lalu ada anggota wanita selain Tokio, dia bernama Nairobi, ini wajahnya. Nairobi. Optimista empedernida. Dan yang terakhir yang menjadi dalang dari semua rencana ini tak lain dan tak bukan adalah profesor. Oh ya, di sini sedikit saya jelaskan perbedaan Berlin dan profesor ini adalah kalau Berlin itu menjadi pemimpin di saat perampokan berlangsung, sedangkan profesor lah yang memimpin semua rencana ini, atau bisa dibilang Berlin menjalankan perampokan atas instruksi dan rencana yang telah disusun oleh profesor. Antecedentes, sin registro. La última vez que renovó el DNI, efectos, un fantasma. Pero un fantasma muy... Viviremos aquí 5 meses, los 5 meses que pasaremos estudiando. Saat ini mereka berkumpul di markas persembunyian yang jauh dari penduduk, yang tempat ini mereka sebut sebagai Rumah Toledo. Di sini mereka akan tinggal selama 5 bulan untuk mempelajari semua rencana perampokan. ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Singkat waktu, mereka pun beraksi untuk merampok gedung badan percetakan uang di Spanyol. Perampokan ini dimulai dari melakukan pembajakan truk pembawa kertas kosong yang akan dicetak menjadi uang. Dan nantinya mereka akan menyamar menjadi petugas untuk masuk ke dalam gedung percetakan menggunakan truk tersebut.
Cuando llamen por radio para saber qué tal va todo, contestaréis con... Di saat bersamaan, ada kelompok pelajar yang sedang melakukan kunjungan ke badan percetakan uang, di mana hal ini sebenarnya sudah direncanakan oleh profesor untuk menargetkan salah satu pelajar menjadi sandera perampokan yang bernama Alison Parker. Ini wajahnya, dia adalah anak duta besar Inggris. Di sisi lain, masih di dalam gedung percetakan uang, mari saya perkenalkan kepada Arturo. Beliau adalah direktur di gedung ini. Lalu ada bawahannya yang bernama Monica. Ini wajahnya. Di mana mereka berdua ini sudah lama menjalin perselingkuhan dan saat ini Monica sedang mengandung anak dari Arturo. Es tú ayer el que decías que estabais mal, que no lo aguantas, que He tenido 3 hijos. Kembali ke para perampok yang kini telah tiba di gedung percetakan. Di sini mereka membagi kelompok, yaitu Berlin CS masuk menggunakan mobil petugas melalui jalur belakang, sedangkan Tokyo dan Nairobi melalui pintu depan. Yang di saat bersamaan Arturo dan Monica terus berdebat soal kehamilan dan... ¿Qué? Quieto. ¡Quieto, no te muevas a terreno! Para perampok langsung mengumpulkan Sandra, namun mereka sempat kebingungan mencari Alison yang ternyata dirinya sedang berada di kamar mandi bersama pacarnya tengah asik melakukan ritual pemanasan. Lalu dengan sengaja si pacar Alison yang bernama Pablo, ini congornya, mengupload foto Alison yang tidak senonoh ke sosmednya Alison sendiri. Yang jelas hal ini membuat Alison protes sampai menyebabkan cekcok di antara mereka. Dan atas keributan ini akhirnya Tokyo berhasil menemukan mereka berdua. Lalu setelah semua sandera berhasil dikumpulkan, para sandera dipaksa untuk menyerahkan semua handphone beserta pin HP-nya masing-masing. Sementara itu, Helsinki sedang melakukan tugasnya untuk menyambungkan sistem komunikasi analog, yang hal ini bertujuan agar mereka terhindar dari pelacakan telepon dan frekuensi radio yang nantinya digunakan untuk melakukan komunikasi dengan profesor yang berada di luar gedung. Analógica para hablar con el profesor, sin radiofrecuencia, sin que nadie pudiera oírnos. Rencana pun berlanjut. Sekarang mereka membawa 2 tas berisi penuh dengan uang dan mencoba untuk keluar dari gedung. Namun itu semua tidak berhasil karena di saat mereka baru keluar terjadilah adu tembak dengan polisi. Yang di sini Rio terkena serempetan peluru hingga membuatnya pingsan. Atas kekacauan ini, Tokyo CS pun terpaksa kembali ke dalam gedung yang sebenarnya ini adalah bagian dari rencana agar mereka bisa lebih berlama-lama di dalam gedung untuk mencetak uang yang lebih banyak lagi. Atas tersebarnya berita tentang perampokan ini, kini polisi langsung mendirikan tenda satgas di depan gedung percetakan, yang kasus ini akan dipimpin oleh Inspektur Raquel. Ini wajahnya. Lalu ada Angel, rekan kerja dari Raquel, kemudian ada Kolonel Prieto dari Dinas Intelijen, dan ada Suarez. ¿Qué coño hace el coronel Prieto aquí? ¿No cree que inteligencia debe estar al tanto? ¡En pie! Vamos. Kembali ke dalam gedung. Sekarang para sandera dipaksa untuk mengenakan baju terusan merah serta topeng yang sama persis dengan yang dikenakan oleh para perampok, serta mereka juga diberikan senjata palsu karena nantinya para sandera ditugaskan untuk ikut serta dalam setiap rencana para perampok. Como han visto, lo único que tienen que hacer es obedecer. Venga, desnúdense. Sementara itu, pihak polisi sedang kesulitan karena sampai saat ini mereka tidak berhasil melacak sinyal apapun dari dalam gedung. Yang seperti kita tahu, hal ini disebabkan karena para perampok menggunakan sistem analog. No hemos rastreado dentro ninguna radiofrecuencia. Se comunican con un vaso de yogur y un hilo para que no los detectemos. Bingung dengan apa yang terjadi, Raquel pun mencoba menenangkan pikiran. Yang tiba-tiba dirinya melihat pasukan penyergap sehingga Raquel menyadari bahwa ini adalah ulah dari Prieto. ¿Qué cojones hacen aquí esos blindados? Terjadilah perdebatan di antara mereka. Di sini Prieto menjelaskan bahwa tujuan utama dari intelijen adalah untuk menyelamatkan Alison Parker yang merupakan anak dari duta besar Inggris, sehingga kini Raquel terpaksa mengalah. Y amigo íntimo de la reina de Inglaterra. Por eso no tenemos... Inspectora Murillo, vamos a entrar ahora.
Penyergapan pun berlangsung yang sebenarnya semua hal ini telah diprediksi matang-matang oleh Profesor, di mana saat ini para perampok sudah sangat siap untuk mengantisipasinya, yaitu dengan bantuan dari beberapa sandera yang dipaksa untuk bergaya seperti perampok yang asli, dan atas hal ini kini para polisi pun menjadi semakin bingung. Introduzcan periscopio. Tenemos visión interior. ¿Qué cojones es eso? Una ametralladora Browning de suelo. Di saat bersamaan, Allison dipaksa untuk berbicara kepada polisi melalui telepon. Di sini Allison menjelaskan bahwa para sandera dan perampok saat ini tidak bisa dibedakan, sehingga sebaiknya para polisi mundur saja. Karena jika polisi memaksa maju, maka akan menyebabkan banyak korban yang terluka. Me llamo Alison Barry. Soy la hija del embajador de Reino. No entren, por Dios. Nos han vestido igual que los secuestrados. Pare esto, pare. Abandonen posición. Trabajamos operativo. Tak lama Nairobi menjalankan tugasnya sebagai kepala pemimpin bagian mencetak uang. Kini Nairobi memilih beberapa sandera untuk membantunya dan mereka mulai mencetak lembaran uang kertas yang begitu banyak hingga mencapai 8 juta euro per jam. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que hacen las correcciones técnicas cada 3 horas, tanto de tinta como... Di luar gedung, Profesor yang sedang di kafe tidak sengaja bertemu dengan Raquel, di mana saat ini Raquel mengalami kehabisan daya ponsel sehingga Profesor menawarkan pinjaman ponselnya. ¿Quieres usar el mío? Gracias. Sebenarnya Profesor sudah tahu bahwa Raquel adalah pemimpin pihak kepolisian karena melihatnya dari televisi, sedangkan Raquel sama sekali tidak mengetahui bahwa orang yang saat ini dia pinjam ponselnya adalah dalang dari semua kekacauan yang telah terjadi. Gracias. Nada. Lalu di pagi hari, Monica diajak keluar gedung untuk memberitahukan kepada polisi bahwa semua sandera dalam keadaan sehat. Yang inti dari hal ini adalah untuk menegaskan ke publik bahwa para perampok hanya berniat merampok, bukan menyakiti ataupun membunuh. Me llamo Mónica Gastambide. Heridos. Vamos vestidos todos igual. Les pido por favor que no disparen. Dilanjut, Berlin kini merekrut beberapa orang untuk diserahkan kepada Moskow, di mana nantinya Moskow akan mengajak mereka untuk membantunya menggali terowongan bawah tanah. Di sini para perampok juga memberikan kenyamanan penuh kepada sandera, seperti mereka boleh ke kamar mandi, boleh membuat pesan untuk keluarga, boleh minta sesuatu jika memang dibutuhkan seperti obat, popok, softtek, obat nyamuk, es dawet, jenglot, dan sebagainya. Ustedes podrán grabar mensajes para sus familias. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Allison dengan meminta izin untuk membuat pesan video yang akan ia kirimkan pada keluarganya yang bertujuan untuk menjelaskan tentang foto tidak senonohnya yang sempat diupload oleh Pablo. He llevado a un baño y me han hecho una foto desnuda. Grabar un mensaje, un vídeo, y nosotros lo enviaremos. Tanpa membuang waktu, Moskow pun langsung memerintahkan sandera yang terpilih yaitu Arturo CS untuk melakukan pengeboran terowongan yang sebenarnya ini hanyalah pengalihan alias tipuan, sedangkan nantinya perampok akan melarikan diri melalui terowongan lain. Di saat bersamaan, Allison yang sedang merekam pesan untuk keluarganya diam-diam malah mengaktifkan data seluler sehingga sekarang telepon yang digunakan oleh Allison dapat disadap oleh polisi dan... Está intentando entrar a su perfil. ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Se ha desconectado. Ya, Rio yang menyadari hal tersebut langsung melempar HP Allison, akan tetapi ternyata mereka sempat mengalami kebocoran data yang membuat identitas asli dari Rio kini terungkap. Atas hal ini, Raquel pun langsung menghubungi Profesor dan mulai mengancam agar para perampok segera menyerahkan diri, yang tentunya di sini Profesor tidak menyangka jika polisi berhasil mengetahui keadaan di dalam gedung. He conseguido imágenes de ahí dentro. Tengo la identidad. Tiene 67 teléfonos móviles pegados con velcro en la... Escúcheme, inspector. Profesor pun langsung menghubungi Berlin dan menceritakan tentang adanya kebocoran data. Lalu Profesor menyuruh agar Berlin mencari siapa pelaku atau apa penyebab hal ini bisa terjadi. Di saat bersamaan, Arturo yang telah kembali di barisan sandera langsung memberitahukan kepada Monica bahwa dirinya memiliki ponsel cadangan di dalam ruangan kerjanya, yang hal itu jelas saja membuat Monica bersemangat untuk mencari cara agar dapat mengambil ponsel tersebut demi menghubungi pihak polisi. Hay una manera, contactar con la policía y guiarlas en mi despacho en el abrigo.
Tak lama Berlin muncul untuk menyelidiki siapakah kira-kira orang yang membocorkan informasi pada polisi. Di sini Berlin mulai menggeledah Sandra satu persatu, yang momen ini dimanfaatkan Monica dengan berpura-pura sakit agar dirinya dipindah ruangan untuk bergabung dengan para Sandra sakit lainnya yang berada di ruangan kerja Arturo. Berlín, me la llevo. Di sini Rio yang tak tega melihat para Sandra digeledah akhirnya mengakui bahwa kebocoran data tersebut karena dirinya yang telah teledor saat tadi mengawasi Allison. Namun pengakuan dari Rio ini ternyata membuat dirinya dalam kondisi tidak menguntungkan dan kini Rio dibawa oleh Berlin ke ruangan lain untuk disiksa. Estrago, pa. Di sisi lain, pihak polisi yang telah mengetahui identitas Rio pun berniat menyelidiki lebih lanjut, sehingga kini Raquel memerintahkan anggotanya untuk mengecek CCTV gedung dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan dirinya akan pergi ke kafe untuk makan siang. Suerte, a lo mejor le acompañaba algún otro miembro de la banda. Buscad en los discos duros de la empresa de seguridad. A comer y vuelvo en 15 minutos. Sementara itu, Monica kini telah berhasil mengambil ponsel di ruangan Arturo. Di sini Denver muncul karena Denver khawatir dengan kandungan Monica dan mengajaknya keluar ruangan untuk berbicara. Yang tak lama Berlin pun muncul di sana dan... Ahora vuelvo al despacho con los demás. Ya, Monica bukannya berhasil menghubungi polisi, melainkan dirinya malah ketahuan oleh Berlin. Hal ini tentu membuat Berlin amat marah, hingga akhirnya Berlin menyuruh Denver untuk membunuh Monica. Mátala. Di saat bersamaan, profesor yang sedang nongkrong di kafe langganannya lagi-lagi bertemu dengan Raquel. Di sini Raquel sedang berkomunikasi dengan Angel yang menjelaskan bahwa polisi telah berhasil mendapatkan identitas Tokyo dari rekaman CCTV beberapa bulan lalu. Tenemos la identidad de otro de los asaltantes. Di sini profesor mencoba menguping pembicaraan tersebut serta mengintip ponsel milik Raquel, yang hal ini membuat Raquel mencurigainya dan... ¿Dónde tienes la grabadora? ¿Pero qué? Preguntitas, ¿verdad? No sé ¿De qué medio eres? ¿Cómo? Ya, profesor tidak terbukti bersalah, sekaligus saat ini dirinya memiliki nama samaran sebagai Salva, dan beruntung si pemilik kafe yang telah mengenal bahwa Salva adalah pelanggan tetapnya membuat Raquel menjadi merasa bersalah. Sedikit penjelasan, saat ini profesor memiliki nama samaran sebagai Salva, jadi dirinya akan terus menggunakan nama samaran tersebut saat tidak berkomunikasi dengan anggota perampokan. Kembali ke dalam gedung, saat ini Tokyo yang menyadari bahwa Rio telah disiksa langsung mengamuk dengan menembak beberapa CCTV, dilanjut dengan memperingatkan kepada Berlin agar tidak menyentuh Rio lagi. Untungnya perdebatan ini dilerai oleh profesor yang telah kembali ke markasnya. Di sini profesor langsung memberitahukan bahwa identitas Tokyo dan Rio telah disebarkan oleh polisi di seluruh media, sehingga kini suasana menjadi hening. Tu historia de amor ha mandado a la mierda vuestro plan de fuga. Y a Rio también. La policía sabe quiénes soy. Estáis en todos los telediarios. Sementara itu, Denver yang ditugaskan untuk membunuh Monica menjadi sangat bingung karena dirinya tidak tega untuk membunuh, serta profesor pun telah melarang adanya korban jiwa. Di sini dirinya menjadi kehilangan akal sehat dan... No me mires a la puta cara. No me mires a la puta... Ya, tembakan itu hanya mengarah ke lantai yang akhirnya mereka berdua sepakat untuk membohongi Berlin dengan cara menembak Monica di kakinya agar menimbulkan banyak darah. Tak lama Berlin pun muncul dan memerintahkan Denver untuk segera membuang mayatnya. Di sini lagi-lagi Denver membohongi Berlin dengan menyembunyikan Monica di dalam sebuah berangkas. Di sisi lain, mari saya perkenalkan kepada ibu dari Inspektur Raquel, kita sebut saja namanya Bu Tuti. Saat ini Bu Tuti sedang menghubungi Raquel untuk urusan keluarga, tetapi karena ponsel milik Raquel mati, akhirnya Bu Tuti menelpon nomor profesor yang dipikir adalah rekan kerja anaknya, karena kemarin Raquel pernah meminjam ponsel profesor untuk menelpon Bu Tuti. Desde este número yo no... Soy la madre de Raquel. Por favor, ¿sabe dónde está? Es urgente.
Tak membuang kesempatan, momen ini pun langsung dimanfaatkan oleh Profesor. Dengan mudahnya, Profesor menerobos masuk ke tenda polisi dengan alasan bahwa Bu Tuti sedang mencari Raquel, sehingga di sini Profesor bisa dengan bebas mengamati isi dalam tenda tersebut. Pero es que tengo a su madre al teléfono. Verás que creo que pasa algo con su hija. Atas hal ini, Raquel menjadi sangat kebingungan dan langsung berniat untuk pulang ke rumah. Yang tanpa dirinya sadar, Raquel membawa ponsel milik Profesor bersamanya. Kembali ke Berlin CS yang saat ini tidak mengetahui bahwa sebenarnya Monica masih hidup, sehingga terjadilah perdebatan di mana para anggota yang lain tentu tidak setuju dengan keputusan Berlin yang membunuh seorang Sandra. Hal ini pun membuat Moskow sangat kecewa karena dirinya tahu bahwa anaknya lah yang telah melakukan tugas pembunuhan tersebut. ¿Quién ha sido? Tu hijo. Dengan rasa frustasi, Moskow mengunjungi Denver untuk bertanya secara langsung. Yang di sini Berlin mengikutinya sehingga Denver terpaksa mengatakan bahwa Monica telah tewas. Mendengar jawaban tersebut membuat Moskow kehilangan kesadaran dan terkena serangan panik. Puedo respirar, papá. Túmbalo. Ahora descansa, papá. Descansa. Di sisi lain, Profesor alias Salva dan Raquel sedang bertemu untuk mengembalikan HP, yang tentunya atas keadaan ini hubungan mereka menjadi semakin dekat, namun Raquel belum menyadari sedikit pun siapa Salva sebenarnya. Tengo y aún se preocupa por mí. Pero bueno, luego me invito a algo, con lo cual estamos en paz. Kembali ke dalam gedung, Moskow yang masih frustasi kini membuka pintu utama dan mencoba keluar untuk menyerahkan diri, sehingga kini Denver mencegah hal tersebut dengan berbisik jujur mengatakan bahwa sebenarnya Monica tidaklah mati, melainkan hanya bersembunyi. Atas kejadian barusan, Angel pun langsung menjemput Raquel untuk memberitahukan informasi ini. Di saat bersamaan, Denver yang sadar bahwa Moskow membutuhkan udara segar langsung mengumpulkan beberapa Sandra. Di sini mereka semua akan keluar ke atap gedung untuk menghirup udara segar sembari mengenakan topeng dan senjata palsu. Salir, tomar el aire y entrar. Salgáis a la azotea sin hacer señales ni tonterías. Mereka pun keluar, yang di sini lagi-lagi polisi tidak bisa membedakan mana perampok dan mana Sandra. Tapi hal ini tidaklah berjalan lancar karena di sini Arturo terus-terusan menanyakan tentang kabar Monica, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Denver yang menyadari bahwa saat ini banyak sniper yang sedang memantau langsung mengajak semua orang untuk mengangkat tangan, sehingga kini para polisi menjadi salah paham mengira bahwa Arturo adalah perampok yang asli dan... Necesito autorización. Siguen arrodillados, señor. Secuestrador, tengo a tiro al secuestrador. Luz verde. Es el director de la fábrica, coño. Arturo. Ya, kini Arturo tengah sekarat dan langsung dibawa masuk untuk diberikan pertolongan seadanya. Tak lama pihak polisi pun menghubungi Profesor dan mengatakan bahwa kepolisian akan bertanggung jawab. Yang akhirnya terjadilah kesepakatan di mana polisi akan mengirimkan tim medis masuk ke dalam gedung untuk mengoperasi Arturo. Deje al menos que meta un equipo médico. 2 cirujanos y un enfermero con material quirúrgico. Momen ini pun dimanfaatkan oleh polisi di mana Raquel mengatur rencana, yaitu Angel akan bertugas untuk ikut bersama tim medis menyamar sebagai perawat. Lalu Suarez beserta anak buahnya akan menyusup melalui ventilasi gedung dengan menggunakan pakaian seperti para perampok, yang nantinya mereka akan berbaur bersama para Sandra. Que nos detecten sus cámaras de seguridad es avanzar por este tubo. Necesito que 2 de sus hombres entren por aquí. Las 18:09. ¿Cuál? Suárez y Lobo entrarán por el subsuelo y se infiltrarán con los rehenes. Di saat bersamaan, Denver yang sadar bahwa peluru yang berada dalam kaki Monica harus segera dioperasi, kini memutuskan untuk mencuri pisau bedah milik tim medis yang akan masuk ke dalam gedung. Dan di sini Monica menitipkan sebuah surat untuk diberikan kepada Arturo. Dale la nota, por favor. Tak lama tibalah waktunya, kini tim medis masuk ke dalam gedung. Di sini Profesor yang menyadari bahwa Angel adalah polisi yang sedang menyamar langsung memberitahukan hal ini kepada Berlin, yang sebenarnya inilah momen yang telah mereka nantikan. Tak membuang kesempatan, Berlin CS langsung memerintahkan agar para medis menyerahkan barang-barang mereka, dan di sini diam-diam Helsinki menanam sebuah mikrofon ke dalam kacamata Angel. Ya, bisa dibilang menyadap Angel melalui kacamatanya, sehingga nantinya Profesor bisa mendengar semua percakapan Angel dalam kantor polisi.
Cojas solo las gafas. Las va a necesitar. Sí, acompáñame. Gracias. Operasi Arturo pun dimulai, yang di saat bersamaan Suarez CS juga menjalankan aksi penyusupan ke dalam gedung melalui ventilasi dengan menggunakan pakaian dan topeng yang sama dengan para perampok. Suárez, ¿me copias? Tuvo despejado. Sementara itu, Denver memilih mengurungkan niatnya untuk memberikan surat kepada Arturo dan hanya berniat mengambil pisau bedah. Namun tanpa sadar, saat Denver mengantongi pisau tersebut, dirinya malah menjatuhkan surat yang dititipkan oleh Monica. Nairobi yang melihat hal tersebut pun menjadi penasaran dan mengambil suratnya. Sehingga atas hal ini, akhirnya Nairobi menyadari bahwa Monica masih hidup. Monica. Di sisi lain, Profesor yang mulai menyadari adanya frekuensi yang tengah menyusup, langsung menghubungi Berlin dan memerintahkan agar menjalankan rencana B, di mana rencana B itu adalah mengganti topeng untuk sementara termasuk kepada para sandera. Por favor, nosotros hemos terminado ya. ¿Podemos irnos, por favor? Atas hal ini, Angel CS menjadi sangat terkaget dan langsung buru-buru meninggalkan gedung lalu memberitahukan informasi ini kepada Suarez bahwa penyusupan mereka harus segera dibatalkan, yang hal ini didengarkan oleh Profesor yang menyadap kacamatanya. Atención, abortad entrada, repito, abortad entrada. Han cambiado las máscaras, no llevan máscaras de Dalí. Abortamos. Berlín, todos tranquilos. El plan B. Di saat bersamaan, Denver dan Moskow yang sedang berusaha mengoperasi Monica menjadi kaget atas munculnya Nairobi, sempat berpikir bahwa Nairobi akan marah. Namun ternyata sebaliknya, Nairobi malah membantu untuk membedah Monica. Ay, Moscú, le están haciendo unas cabecinas ahí. Singkat cerita, kini Tokyo menodongkan senjata kepada Berlin dan memaksa agar Berlin mau mengaku kepada Profesor bahwa dirinya telah menyuruh Denver untuk membunuh Monica, yang hal ini tentu membuat Profesor menjadi emosi bercampur kecewa. Namun di sini Berlin dengan tegas mengatakan bahwa Profesor harus menghukumnya karena telah melanggar peraturan. Vas a castigarme. Tener que castigarme. Vas a tener que castigarme porque así sabré que eres un capitán. Keesokan harinya, para polisi kembali menyelidiki lebih lanjut tentang Rio dan Tokyo melalui rekaman CCTV, dan di sini mereka berhasil menemukan jenis mobil yang digunakan oleh Tokyo CS saat mengunjungi gedung, yang tanpa mereka sadari semua percakapan ini didengarkan oleh Profesor. Es un Ibiza del 92. Vamos a peinar la zona. Cámaras de seguridad. Para ahora en el que entraron. Y el modelo de coche en el que lo... Dilanjut dengan polisi yang berniat melacak di mana keberadaan mobil tersebut. Di sini Profesor yang menguping pembicaraan ini langsung bergegas menyiapkan semua yang dibutuhkan dan berniat untuk pergi ke tempat pembuangan mobil demi menghapus semua sidik jari para perampok. Namun langkahnya harus tertunda sejenak karena tiba-tiba polisi menghubungi Profesor. Kali ini Raquel meminta agar Profesor mengeluarkan 8 sandera termasuk Allison di dalamnya. Dan Raquel juga menjelaskan bahwa Profesor hanya memiliki waktu 1 jam untuk memikirkan keputusan ini. ¿Quiere negociar conmigo? Libere 8. Le doy 1 hora para pensarlo, ni 1 minuto más. Tanpa memikirkan hal tersebut, Profesor pun langsung mengutamakan hal yang lebih penting, yaitu pergi menuju ke lokasi pembuangan mobil. Yang sesampai di sana, Profesor dengan mengendap-endap menyusup ke lokasi mobilnya dan... Terjadilah kejar-kejaran antara Profesor dan si penjaga mobil. Di sini Profesor yang panik, apalagi waktu yang dirinya miliki saat ini sangat mepet, mengingat dirinya harus melanjutkan negosiasi mengenai pelepasan sandera. Profesor kini memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah mobil rongsok. Sempat berpikir telah aman, tapi tiba-tiba... Di tengah kekacauan ini, Raquel menghubungi Salva dan mengajaknya melakukan makan malam. Tanpa pikir panjang, Profesor mengiyakan ajakan tersebut dan segera menutup ponselnya. Dilanjut dengan permohonan kepada si penjaga mobil yang akhirnya kini Profesor diturunkan dan dirinya pun diusir sehingga terpaksa pulang.
Profesor pun sampai di markas dengan tepat waktu dan kini dirinya langsung melanjutkan negosiasi bersama polisi yang meminta agar perampok melepaskan 8 sandera dengan Allison di dalamnya. Namun di sini Profesor memberi tawaran lain, yaitu Allison akan dilepaskan namun tidak dengan sandera lainnya, yang intinya adalah 8 sandera diganti dengan satu saja, yaitu Allison Parker. Allison a cambio de la vida de esos 8. Consultarlo. Tiene un minuto. Sempat bingung dan menjadi perdebatan, namun pria itu terus memaksa agar Raquel memilih Allison Parker selaku anak duta besar Inggris, sehingga dengan berat hati Raquel terpaksa kembali menghubungi Profesor untuk memberikan jawaban tersebut. Namun yang menarik, sebenarnya hal ini semua adalah permainan Profesor untuk mengulur waktu, sekaligus percakapan ini juga direkam oleh Profesor. Di sini Profesor kembali meminta tambahan waktu untuk memikirkan jawaban, sehingga Raquel terpaksa menyetujuinya. Allison Parker. Parker, que la de 8 alumnos. Sí, estoy segura. Está de usted. Deme una hora para pensar. Lalu polisi berniat mengunjungi lokasi pembuangan mobil milik perampok, dan seperti yang kita tahu, Profesor mendengar percakapan para polisi melalui kacamata Angel, sehingga dirinya langsung bergegas mendahului para polisi untuk kembali mendatangi lokasi pembuangan. Sesampainya di lokasi, Profesor pun mengendap-endap, yang untungnya kali ini si penjaga tidak menyadari kedatangannya, dan tanpa membuang waktu, Profesor langsung menghapus sisa sidik jari di dalam mobil, serta dengan sengaja dirinya meninggalkan salah satu kancing jas milik Berlin sebagai hukuman karena Berlin telah membunuh Monica dan... Ya, aksi Profesor ini tidaklah berjalan mulus karena saat ini para polisi juga telah tiba di lokasi. Kini Profesor terpaksa bersembunyi, yang akhirnya dengan segala cara Profesor merubah penampilannya menjadi seperti gembel untuk mengelabui para polisi. Mira a ver quién es ese hombre y qué hace aquí. Yo no estaba robando. Circule. Di saat bersamaan, kini Raquel dibuat sangat terheran karena mendengar tersebarnya percakapan negosiasi yang memilih melepaskan Allison Parker, yang sebenarnya jika kita flashback sedikit sesaat sebelum Profesor pergi, ternyata Profesor sempat menyuruh Tokyo untuk membocorkan percakapan ini agar masyarakat Spanyol tahu bahwa polisi lebih memilih 1 nyawa Allison dibandingkan dengan 8 nyawa lainnya, dan jelas saja hal ini membuat masyarakat merasa kecewa dengan para polisi. Tokyo, escúchame. El conversación con la inspectora. Una conversación. Allison Parker. ¿Estás segura? ¿Prefieres salvar la vida? De la inspectora al cargo de liberar a Allison Parker frente a 8 jóvenes. Di tengah rasa frustasi, Raquel langsung mengecek mobil perampok dan berhasil menemukan kancing jas milik Berlin sekaligus mengendus adanya aroma pembersih yang baru saja dilakukan. Di sini dirinya menyadari bahwa sebenarnya gembel tersebut adalah pelakunya, namun kini semuanya telah terlambat. Era él. Raquel pun kembali ke tenda, yang tentu dirinya masih merasa resah atas bocornya percakapan soal Allison, sehingga kini Raquel memaksa agar Prieto mau mengakui ke publik bahwa sebenarnya itu adalah keputusan dari intelijen, akan tetapi Prieto menolak hal tersebut. La vida de Allison Parker frente a esos 8 adolescentes fue su decisión. La agencia no puede hacer ese tipo de declaraciones. Tak lama kancing baju yang sempat ditemukan dalam mobil pun selesai diperiksa dan kepolisian berhasil menemukan identitas asli Berlin. Tapi di sini mereka mulai curiga dengan bagaimana bisa gelandangan tersebut tahu bahwa polisi akan mendatangi mobil perampok, yang akhirnya Raquel CS berpikir adanya mata-mata di antara mereka, yang lagi-lagi Profesor terus mendengar semua percakapan polisi. Hay un topo entre nosotros. Es el desguace antes que nosotros. No fue casual. Encontrarlo. Dilanjut dengan mendalami tentang Berlin, yang di sini mereka sangat kesulitan mencari informasi mendetail karena ternyata Berlin memiliki riwayat hidup yang tidak terdata seperti alamat, keluarga, teman, ataupun kartu identitas yang sah, sehingga kini kepolisian berniat untuk menanyakan tentang Berlin kepada informan yang pernah satu kamar penjara bersamanya. Conocen ni familiares ni amigos, y los confidentes habituales. No se me ocurre que hablemos con su compañero de celda. Raquel menambahkan kepada Angel agar menyebarkan identitas Berlin ke publik, tetapi di sini pihak polisi tidak hanya sekedar menyebarkan begitu saja, melainkan mereka berniat untuk membuat berkas tuduhan palsu tentang Berlin, yang sebenarnya ini adalah kegiatan melanggar hukum karena telah mencemarkan nama baik seseorang. Filtrelo. Proxeneta. Colaborar con la policía. Encima un soplón. Por trata de mujeres. Del este.
Algunas de ellas. Tak lama, Suarez juga menceritakan bahwa dirinya baru selesai menginterogasi si penjaga tempat pembuangan mobil, yang akhirnya polisi mengetahui bahwa 1 jam sebelum polisi mendatangi lokasi tersebut, si penjaga sempat bertemu dengan seorang pria yang mirip dengan si gelandangan, sehingga profesor yang mendengar percakapan ini pun menjadi panik dan segera mencari tahu tentang si penjaga. Parece ser ruso aquí. Nikolai Dmitrievich, el vigilante. Desde el este. Y que haga el retrato robot. Kemudian tibalah si informan alias rekan Berlin saat dalam penjara. Di sini Raquel menginterogasi orang tersebut yang akhirnya diketahui bahwa Berlin mempunyai penyakit Helmers myopathy, sebuah penyakit langka yang membuat umurnya tidak lama lagi. Serta Berlin juga harus selalu mengkonsumsi obat yang bernama Retroxil, sehingga Raquel menyuruh Angel untuk menyelidiki tentang obat tersebut. Retroxil. Averigua para qué sirve el Retroxil. Rastrea cual... Setelah selesai menyelidiki tentang Berlin, kini tibalah waktunya untuk menyelidiki si gelandangan. Di sini si penjaga mobil telah dibawa ke dalam tenda polisi dan diperintahkan untuk membuat sketsa wajah orang yang sempat dilihatnya. ¿Puede hacer un retrato robot? Perfectamente. Si penjaga pun mulai melakukan tugasnya, yang lagi-lagi saya ingatkan bahwa profesor bisa mendengar semua kegiatan di tenda polisi melalui kacamata Angel, sehingga profesor selalu mempunyai cara untuk mengatasi masalahnya. Tak membuang waktu, profesor pun langsung bergegas dan membajak radio dari mobil polisi. Di sini profesor mengancam si penjaga dengan mengatakan jika penjaga tersebut memberikan informasi tentang wajah aslinya, maka keselamatan keluarganya akan terancam. Dan atas hal ini, si penjaga yang ketakutan pun tidak jadi memberikan gambaran yang benar dari wajah profesor. ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Que suelta eso! Di saat bersamaan, Berlin telah mengetahui bahwa informasi tentang dirinya muncul di televisi yang didapat dari sidik jari pada kancing jas yang tertinggal di dalam mobil. Dan di sini kita akan diperlihatkan betapa dinginnya sikap Berlin meski telah difitnah oleh pihak polisi. Hanya saja Berlin tidak terima saat Nairobi mempercayai informasi tersebut. A Andrés de Fonollosa también se le atribuyen otros delitos. Y al final, mira, lo que te van son las putas. Así pues, este nuevo sospechoso... No eres un soplo. Yo nunca vendría a mujeres. Di sini Berlin salah paham dengan berpikir bahwa Denver lah yang meninggalkan kancing jasnya karena dahulu Denver memang pernah meminjam jas miliknya. Sehingga kini Berlin langsung menemui Denver berniat untuk memberikan pelajaran. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah suara air dari dalam kamar mandi dan... Ya, akhirnya Berlin mengetahui bahwa Monica masih hidup sehingga Berlin yang awalnya telah kesal karena kancing jas, kini dibuat semakin kesal setelah mengetahui selama ini Denver berbohong kepadanya, yang akhirnya hal ini menimbulkan kegaduhan serius di antara mereka. No me Baja el arma. Di saat bersamaan, profesor yang telah kembali ke markasnya langsung menghubungi gedung dan tak lama Tokyo datang memberitahu Berlin bahwa ada telepon dari profesor sehingga kegaduhan ini menjadi usai. Berlin, siento cortarte el rollo, pero tienes que subir. Kini profesor memberitahu kepada Berlin bahwa sebenarnya profesor sendirilah yang sengaja meninggalkan kancing jas milik Berlin sebagai hukuman atas pembunuhan Monica. Mendengar hal tersebut, Berlin menjadi sangat kecewa. Namun di sini lagi-lagi kita dapat melihat betapa profesionalnya Berlin yang tetap tenang dan tidak melibatkan perasaan pribadi. Lalu Berlin pun menunjukkan bahwa sebenarnya Monica masih hidup. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mónica. Pero entiendo que si esa mujer sigue viva no es precisamente gracias a ti. Nasi telah menjadi bubur, tanpa raut kesedihan dan penuh ketenangan Berlin menerima semua ini. Dan karena kini profesor mengetahui bahwa semua sandera masih hidup, kini profesor menyuruh anggotanya untuk menjalankan rencana Valencia. Jadi rencana Valencia ini adalah para perampok menembak ke barikade dan para sandera diperintahkan untuk berteriak dengan tujuan agar polisi mengira di dalam gedung sedang terjadi pembantaian. Queda activado el plan Valencia. Ahora. Varias armas, disparando a la vez.
Tepat sesuai rencana, kini polisi menjadi bingung atas kegaduhan barusan, sehingga Raquel langsung menghubungi Profesor untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Serta Raquel juga meminta agar perampok mengirimkan bukti hidup semua Sandra. Quiero una prueba de vida de cada rehén. Grabada. Tiene 1 hora para mandarlas. Lalu Raquel menyuruh semua anggotanya untuk keluar dari tenda kecuali Angel, yang hal ini dilakukan karena Raquel takut dengan adanya mata-mata, yang padahal kita tahu Profesor mengetahui semua rencana polisi dari kacamata Angel. Di sini mereka mulai membahas tentang lokasi apotik tempat Berlin memesan obatnya, dan Raquel memerintahkan agar Angel menyelidiki apotik tersebut seorang diri tanpa memberitahukan anggota lain. En torno a Illescas, a unos 35 kilómetros. Consigue una autorización del juez Andrade y vete a esa farmacia. Por favor, no hables de esto con nadie. Tak lama, video bukti hidup dari para Sandra pun telah dikirimkan, yang di sini Profesor sengaja menurunkan kualitas video tersebut menjadi rendah, sehingga di sini polisi mengira bahwa semua video itu merupakan adalah editan. Han bajado la calidad a 240 y lo han hecho a propósito. Sesuai yang diharapkan, kini Raquel langsung menghubungi Profesor dan meminta masuk ke dalam gedung untuk melihat kondisi Sandra secara langsung, yang tentu saja Profesor langsung menyetujui permintaannya karena ini semua merupakan bagian dari rencana. Tak membuang waktu, Raquel langsung memasuki gedung dan disambut oleh Berlin CS. Di sini Berlin, Tokyo, dan Rio sengaja tidak memakai topeng karena memang identitas mereka telah ketahuan. Lalu Raquel digeledah yang akhirnya ditemukan sebuah mikrofon pada tubuhnya, yang sebenarnya mikrofon tersebut merupakan sebuah kode untuk Rio yang memiliki nama panggilan masa kecil yaitu Rayo. Rio se quedó paralizado. Rayo. Kini Raquel dibawa oleh Berlin menuju ke ruang utama, dan di sini Berlin mulai memperlihatkan Sandra secara satu persatu dengan tujuan agar Raquel membuang-buang waktunya, karena semakin lama waktu yang dibuang, maka semakin banyak uang yang bisa dicetak. Me puedo quejar. Podido descansar. Di tengah pertunjukan ini, Raquel membuka rahasia Berlin di depan Tokyo dan Rio dengan mengatakan tentang penyakit Berlin yang membuat umurnya tidak lama lagi. Di sini, lagi-lagi kita diperlihatkan betapa tenangnya Berlin menahan semua nasibnya, yang padahal udah difitnah oleh polisi, terus rahasianya dibongkar. Namun tanpa sedikit pun dendam, Berlin meninggalkan Raquel begitu saja. Ansioso de un hombre al que le quedan cuánto. 7 meses. Kini Berlin tak lagi ikut dalam pertunjukan ini, dan sekarang tibalah waktunya untuk memperlihatkan bukti hidup Allison. Namun di sini terjadi sedikit masalah karena diam-diam Allison sengaja melarikan diri demi membuat rencana para perampok menjadi berantakan. Di saat bersamaan, seorang Sandra yang bernama Ariana, ini wajahnya, mencoba mendekati Berlin selaku pemimpin perampokan dengan harapan agar keselamatannya tidak terancam, sekaligus Ariana berharap bisa menikmati hasil rampokan Berlin, sehingga kini dirinya menawarkan dan memutuskan untuk menjadi selir. Pruébeme, señora Berlin. Debería estar con una mujer que viniese a mí en contra de su voluntad. Pruébeme. Kembali ke Allison yang memutuskan untuk bersembunyi di sebuah brankas kecil, yang untungnya hal ini dilihat oleh Profesor melalui CCTV, sehingga Profesor langsung berniat untuk memberitahukan hal itu kepada anggotanya. Tapi tiba-tiba markas Profesor diketuk oleh seseorang yang ternyata itu adalah Angel. Verás, estaba por aquí por la zona y bueno, te he visto. Di sini sebenarnya Angel mulai mencurigai Salva karena Salva merupakan satu-satunya orang yang pernah masuk ke dalam tenda polisi. Dengan berbasa-basi, Angel berlagak akrab kepada Salva dengan menanyakan apa kegiatannya, apa bisnisnya, yang secara diam-diam Angel mengambil sebuah sendok kopi milik Profesor. Untungnya di sini Profesor tidak tertangkap basah karena ternyata dirinya memiliki alibi sebagai penjual minuman apel, dan setelah Angel menyicipi minuman Profesor serta mengamati sekitar, akhirnya Angel pun langsung berpamitan pergi. Tanpa membuang waktu, Profesor langsung kembali menghubungi anggotanya mengenai lokasi persembunyian Allison, sehingga kini Allison berhasil ditemukan dan akhirnya semua rencana berjalan dengan lancar. No tenemos mucho tiempo, si hay algo dímelo. No tenías prisa.
Di sisi lain, Angel mendatangi tim forensik dan mendapatkan informasi ditemukannya sebuah sidik jari pada mobil yang pernah dibajak oleh Profesor, yang untungnya identitas Profesor memang tidak terdaftar dalam negara manapun sehingga dirinya selamat dari musibah ini. Dilanjut dengan Angel yang meminta tolong kepada Alberto. Beliau adalah forensik kepolisian sekaligus mantan suami Raquel. Di sini Angel memberikan sendok kopi milik Profesor secara rahasia tanpa berkas dari kepolisian, yang untungnya Alberto mau memaklumi hal tersebut. Hombre, Alberto, que habéis conseguido la cubertería a los secuestradores. Pero yo esto te lo pido como un favor personal. No te preocupes. Cuando tengamos el análisis te llamamos, ¿vale? Sementara itu, saat ini Rio sedang membuka mikrofon yang tadi dipakai oleh Raquel, yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah file rekaman dari orang tuanya yang memohon agar Rio menyerahkan diri ke polisi dengan jaminan sebuah kebebasan. Contratado a un abogado muy bueno y te ha conseguido un acta de colaboración con la... Que si te entregas y accedes a ayudar en la investigación, te concederán una condena favorable. Kembali ke Angel. Kini dirinya sedang menuju lokasi apotek tempat Berlin membeli obat dengan tujuan mencari data-data Berlin secara lebih lanjut. Namun sesampainya di sana, Angel sangat terkaget karena dirinya terlambat sedikit saja dari seseorang yang merampok berkas apotek yang tak lain adalah Profesor. Los registros de compras sin recetas... Angel langsung mengabarkan hal ini kepada Raquel sehingga mereka sama bingungnya atas kebocoran data yang terjadi berulang kali, yang bahkan jika dipikir-pikir informasi soal apotek ini hanya diketahui oleh mereka berdua. Di sini mereka mulai saling mencurigai, yang padahal ini semua disebabkan karena adanya mikrofon yang terdapat di kacamata Angel. Rasain. Raquel, no lo sé, han robado la farmacia. No lo sabíamos tú y yo. ¡Tú y yo! Kembali ke dalam gedung, Arturo yang sedang pamit ke kamar mandi kebetulan bertemu dengan sapambeng bernama Jacinto, ini Hirainya, yang selama ini dikurung di basement bersama para polisi. Di sini Arturo mulai berbisik kepada Jacinto untuk merencanakan sebuah pemberontakan. Arturo menjelaskan bahwa dirinya akan mengambil beberapa alat sebisanya seperti gunting, obeng, gergaji, sutil, panci, tutup remos, dan akan diletakkan di salah satu kamar mandi, yang nantinya Jacinto harus mengambil alat tersebut untuk membebaskan para polisi yang disandra di basement bersamanya. Destornilladores, un serrucho, no sé, herramienta. De acuerdo. ¡Aire! ¡Aire! Beralih ke Rio yang telah memikirkan secara matang tentang pesan yang terdapat dalam mikrofon. Di sini Rio menghubungi pihak polisi dan melakukan negosiasi kepada Raquel seolah-olah dirinya akan menyerahkan diri. Akan tetapi itu hanyalah sebuah hiburan karena sebenarnya Rio hanya mempermainkan polisi. Quiero que me digas el nombre del profesor y el número. Hombre, un número. Coja papel y boli. ¡Mis cojones 33! Di sisi lain, Angel yang baru kembali ke tenda polisi kini dibuat sangat kaget karena Raquel memberhentikannya dari kasus ini, yang hal ini disebabkan karena kebocoran data berulang kali dan Raquel mencurigai bahwa Angel telah berkhianat. Terjadilah perdebatan yang memicu emosi, di mana Angel menceritakan bahwa dirinya mencurigai Salva serta telah menyelidiki lokasi tempat tinggal Salva, dan Angel juga menyarankan agar Raquel menyelidiki pria tersebut. Puto micrófono. Lo de la farmacia lo sabíamos solo tú. En la cafetería no dijiste nada. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sí? No me jodas que le has estado siguiendo. Sí, le he estado siguiendo. No es trigo limpio, Raquel, no lo es. Y tú sospechas... Un traidor. Sementara itu, di dalam gedung, Monica yang beberapa waktu ini selalu bersama Denver, kini mulai terbiasa hingga menjalin hubungan akrab. Lalu entah apa sebabnya, tiba-tiba mereka saling terbawa suasana dan melakukan adegan pengenceritan. Di saat bersamaan, Jacinto yang sempat merencanakan pemberontakan dengan Arturo pun kembali izin ke kamar mandi, dan di sini dirinya mengambil semua perkakas yang telah tersedia, yang di situ juga terdapat sebuah surat dari Arturo tentang titik lokasi pertemuan untuk pelarian. Llevarlos al sótano y soltaros. Cortad los tubos. Nos encontraremos en el almacén, escondidos tras las bobinas. Fuera. Singkat waktu, janji makan malam antara Raquel dan Salva pun berlangsung. Namun suasana tenang ini berubah menjadi tegang karena Raquel menodongkan pistol dan meminta Salva untuk menunjukkan tempat tinggalnya. Yang hal ini semata-mata karena Raquel terpengaruh atas omongan Angel siang tadi. Tengo fundadas sospechas de que usted esconde algo en ese... Tak punya pilihan lain, Profesor pun terpaksa membawa Raquel ke gudangnya. Namun sesampainya di lokasi, Raquel dibuat tercengang karena sebenarnya Profesor memang telah menyiapkan situasi ini dengan menyewa gudang lain yang didekorasi tampak seperti tempat tinggal yang begitu nyaman. ¿Es eso lo que vio o que necesito
pasar algún tipo de inspección. Karena tidak mendapatkan bukti apapun, kini Raquel merasa bersalah bercampur malu, yang akhirnya Raquel dan Salva melakukan adegan pengenceritan. Di saat bersamaan, Angel yang kecewa karena Raquel menuduhnya sebagai mata-mata, kini frustasi hingga mabuk-mabukan di jalan. Lalu Angel mendapat kabar dari tim forensik bahwa sendok kopi tadi siang memiliki sidik jari yang sama persis dengan sidik jari yang membajak mobil polisi. Di sini sudah jelas akhirnya Angel mengetahui bahwa Salva adalah dalang dari semuanya. Es la misma que forzó el coche patrulla. Angel pun langsung mencoba menghubungi Raquel untuk memberikan informasi ini. Namun sayang, Raquel yang sedang asik bercinta tidak sekalipun mengangkat telepon Angel. Tak menyerah, Angel mencoba cara lain, yaitu menghubungi nomor telepon rumah Raquel. Namun ternyata sama saja tidak ada yang mengangkat telepon tersebut, sehingga Angel hanya bisa meninggalkan pesan suara dan... Lo tenemos, escucha, lo tenemos. Salva, salva, salva el de la sidra. Ya, tepat sesaat setelah mengirimkan pesan suara, Angel mengalami kecelakaan tunggal yang sangat parah yang membuatnya harus diurus oleh pihak medis. Di saat bersamaan, kini tibalah waktunya para Sandra yang berniat melakukan pelarian. Di sini, Jacinto CS mulai saling melepaskan diri dengan alat seadanya. Lalu di saat Oslo datang untuk mengantarkan makan malam, tiba-tiba... Di sisi lain, Arturo juga memerintahkan agar Pablo langsung bergegas menemui Jacinto di titik yang telah ditentukan. Sedangkan Arturo sendiri kini berniat mengajak Monica terlebih dahulu untuk ikut melarikan diri. Yang hal ini dilakukan dengan cara beralasan kepada Helsinki bahwa dirinya sedang merindukan Monica. Yo he sentido la necesidad de hablar con ella. Por favor. Vale, Arturito. Vale. Vamos. Namun apalah daya, saat Arturo tiba di lokasi, dirinya terpaksa melihat Denver yang sedang bercinta dengan Monica yang membuatnya sangat kecewa. Dan karena tidak terima, kini Arturo melupakan rencana pelariannya dan malah menantang Denver bertarung 1 lawan 1 dan... Has intentado matar. Ya, Denver menjadi sangat emosi ketika Arturo menusuknya dengan sebuah gunting. Lalu Arturo yang ketakutan pun memohon agar Denver tidak membunuhnya. Yang akhirnya Arturo menjual temannya sendiri, yaitu menceritakan tentang Jacinto CS yang saat ini tengah melarikan diri. Tak membuang waktu, Denver langsung memberitahukan hal ini kepada yang lain dan kini mereka pun melakukan pengejaran. Di saat bersamaan, Jacinto CS sedang berusaha membuat jalan keluar dengan cara meledakkan sebuah pintu yang memang telah dipasang peledak oleh para perampok. Atas hal ini, para polisi pun langsung bersiaga membuat barisan di depan gedung, disusul dengan para Sandra yang akhirnya berhasil meloloskan diri dengan lancar. Di sisi lain, Profesor yang baru kembali ke markas tentu sangat kaget dengan kejadian ini. Begitupun dengan Raquel yang sama terkejutnya karena baru mengetahui kabar bahwa Angel mengalami kecelakaan sehingga dirinya langsung bergegas ke rumah sakit. Yang untungnya Angel mengalami koma sehingga Raquel tetap tidak mengetahui siapa Salva sebenarnya. ¿Qué pasó? Te hizo 16 llamadas. No le cogí el teléfono. Kembali ke dalam gedung, kini Denver CS sedang berusaha menutup kembali pintu tersebut dengan sepotong besi. Namun tidak semudah itu karena para polisi terus menghujani tembakan yang membuat perampok tidak sanggup untuk menahannya. Bahkan Helsinki pun harus terkena sebuah tembakan yang untung saja tembakan itu hanya mengenai rompi anti pelurunya. Terjadilah peperangan sengit di antara mereka yang sekarang polisi berusaha maju untuk menerobos gedung. Di sini akhirnya Tokyo memiliki ide untuk menggunakan senjata kaliber besar yang hal ini berhasil membuat para polisi mundur sehingga para perampok bisa menutup pintu tanpa hambatan.
Setelah situasi telah aman, Helsinki mencoba mencari keberadaan Oslo, yang akhirnya Helsinki mengetahui bahwa Oslo terluka parah hingga mengalami geger otak. Helsinki pun membawa Oslo kepada rekan-rekannya sehingga terjadilah suasana haru di antara mereka. Di sini Berlin CS mencoba menjelaskan kepada Helsinki bahwa Oslo tidak lagi memiliki harapan untuk hidup, namun Helsinki tetap bersikeras mengatakan bahwa Oslo akan sembuh. Oslo está mal. Solo necesita descansar y medicina. Y mañana Oslo mejor. Y el Karena tak ingin situasi seperti tadi terulang lagi, kini para perampok memberi penawaran kepada Sandra berupa uang atau kebebasan. Di sini perampok menanyai Sandra satu persatu dengan mengatakan jika memilih uang maka Sandra harus membantu pekerjaan di dalam gedung seperti mencetak uang, memasukkan uang ke kantong penyimpanan dan sebagainya yang nantinya mereka akan mendapat bayaran setelah semua ini berakhir. Sedangkan jika Sandra memilih kebebasan maka Sandra tersebut akan dilepaskan dan dibiarkan pergi meninggalkan gedung. Tetapi ini semua hanyalah tipuan para perampok untuk memisahkan Sandra yang bisa diatur dan Sandra yang membangkang, yang sebenarnya bagi mereka yang memilih uang tidak akan pernah dibayar, dan bagi mereka yang memilih kebebasan hanya akan dikurung di dalam basement. Dirección de un primo carnal tuyo. Te hago llegar un sobre postal con tu dinero a los 5. Sementara itu, pihak polisi yang telah memeriksa keadaan Angel yang sedang koma akhirnya menyadari bahwa selama ini Angel bukanlah pengkhianat karena kini mereka telah berhasil menemukan mikrofon yang tertanam di kacamatanya, yang hal ini membuat Raquel sangat merasa bersalah. Un Keylog 2010 con una cobertura de 1500 metros. Ángel no es un traidor. Di saat bersamaan, Bu Tuti yang baru membuka pesan suara dari Angel tadi malam yang berisi tentang sidik jari perampok langsung mencoba menghubungi Raquel untuk menyampaikan pesan ini. Namun seperti biasa, Raquel tidak pernah bermain HP saat sedang bekerja, sehingga Bu Tuti kembali menelpon nomor profesor seperti tempo hari. Es que tengo un mensaje urgente del subinspector. Sus huellas estaban en el Z. Lo tenemos. Puñetero tío que les ayuda desde fuera. Tentu saja Profesor tidak ingin informasi ini bocor sampai ke pihak polisi, sehingga kini Profesor langsung mengunjungi rumah Raquel dan berbasa-basi kepada Bu Tuti dengan menjelaskan bahwa dirinya lah orang yang belakangan ini selalu Bu Tuti hubungi untuk mencari Raquel. Di sini secara diam-diam Profesor menuangkan racun ke minuman Bu Tuti karena khawatir jika Bu Tuti menceritakan pesan dari Angel kepada Raquel. Akan tetapi karena pada dasarnya Profesor bukanlah seorang pembunuh, kini Profesor menjadi dilema dan... Gerakan Profesor yang sangat cepat membuat Bu Tuti tidak menyadarinya dan malah merasa bahwa dirinya sudah tua termakan usia sampai gemetar menjatuhkan gelas tersebut. Bu Tuti pun langsung membereskan pecahan gelasnya yang momen ini dimanfaatkan oleh Profesor untuk menghapus pesan suara dari Angel. Dan di sini Profesor juga mengetahui bahwa Bu Tuti memiliki kepikunan yang sangat parah. Lo tenemos, escucha, lo tenemos. Tenemos al que está utilizando, coño, sus huellas. Mensaje borrado. Tak lama Raquel tiba di rumah sehingga dirinya mengetahui bahwa Salva ada di sana. Namun tenang saja, di sini Salva beralasan bahwa ini semua merupakan sebuah kejutan untuk menyambut Raquel, sehingga Raquel tidak sedikit pun curiga kepadanya. Saayanying. Mereka pun melakukan makan siang yang tiba-tiba Raquel mendapat sebuah logika tentang para perampok yang pastinya mempunyai markas untuk menyusun rencana ataupun berlatih senjata. Sehingga kini Raquel langsung menghubungi anggotanya dan menyuruh mereka melacak bangunan atau lahan yang berada jauh dari lokasi penduduk namun masih berada di sekitaran wilayah tersebut. Tiene que ser una finca de más de 100 hectáreas. Quiero unidades peinando el perímetro de Palomeque en un radio de... Llámame en cuanto tengas algo. Cuenta con ello. Sementara itu, di dalam gedung tibalah waktunya bagi para Sandra menentukan pilihannya. Di sini Nairobi memerintahkan bagi siapa saja yang memilih kebebasan untuk maju ke depan, sehingga sekarang para perampok tidak perlu lagi mengkhawatirkan para Sandra yang tersisa, karena mereka semua telah sepakat untuk bekerja sama dengan iming-iming akan mendapat bayaran setelahnya. Adelante, por la puerta de la zona de carga. Kembali ke Raquel yang kini mendapatkan kabar dari Suarez yang mengatakan bahwa polisi telah menemukan rumah yang pernah digunakan oleh para perampok dan kini mereka akan bergegas ke sana. Di sini Raquel juga langsung mengajak Salva untuk ikut pergi ke lokasi tersebut yang sebenarnya Salva sudah mengetahui bahwa tujuan mereka adalah rumah Toledo.
Sesampainya di lokasi, para polisi langsung melakukan penyelidikan yang di sini mereka menjadi yakin bahwa inilah markas perampok yang diperkuat dengan bukti adanya ruangan tempat perampok menyusun rencana. Di situ polisi juga menemukan catatan apotik yang dirampok tempo hari, sehingga Raquel dapat menyimpulkan bahwa baru-baru ini seorang perampok datang ke sini untuk menyimpan catatan apotik tersebut. Dan bagaikan mendapat jackpot, di sini Raquel senang sekali atas semua barang-barang yang ditemukan karena dirinya yakin pada barang tersebut pasti terdapat sidik jari para perampok. Tenemos hasta 8 tipos de huellas diferentes. Una de ellas pertenece a Silene Oliveira, alias Tokyo. Namun siapa sangka sebenarnya ini semua telah diatur oleh Profesor, di mana sebelumnya Profesor memang sengaja mengunjungi rumah Toledo untuk menyusun TKP, yang sebenarnya di rumah ini hanya terdapat sidik jari dari Berlin, Rio, dan Tokyo, yang seperti kita tahu mereka bertiga memang sudah ketahuan identitasnya. Dan tujuan utama Profesor melakukan ini semua adalah hanya agar para polisi membuang-buang waktu dalam penyelidikan. Rasain! Di saat bersamaan, Berlin CS mencoba menghubungi Profesor untuk melakukan panggilan rutin yang wajib dilakukan setiap 6 jam sekali. Namun panggilan tersebut sia-sia karena seperti yang kita tahu saat ini Profesor sedang tidak berada di markas. Sedikit informasi, jadi para perampok dan Profesor memiliki jadwal panggilan rutin setiap 6 jam sekali, yang jika panggilan tersebut tidak diangkat, maka mereka akan kembali melakukan panggilan dalam 6 jam ke depannya. Serta mereka juga memiliki aturan, yaitu jika sampai siklus 24 jam tidak ada panggilan sekalipun, maka para perampok boleh menganggap bahwa Profesor telah tertangkap polisi. Dan sebenarnya di sini Profesor sudah 18 jam menghilang tanpa satupun panggilan, sehingga hal ini membuat para perampok menjadi panik, kecuali Berlin yang masih bersikap tenang dan percaya bahwa selama belum 24 jam maka bisa dipastikan semuanya masih baik-baik saja. Ya sabemos lo que significa eso. Todavía queda una llamada para completar el ciclo. No hay nada de qué preocuparse. Terjadilah perdebatan antara mereka di mana semuanya tidak setuju dengan sikap tenang Berlin. Di sini Berlin menyuruh agar mereka semua tenang menunggu sampai 24 jam dan Berlin juga mengatakan walaupun Profesor tertangkap, mereka tetap akan bisa melarikan diri dengan sebuah rencana pelarian cadangan yang bernama Chernobyl. Yang rencana Chernobyl ini hanya diberitahukan oleh Profesor kepada Berlin selaku pemimpin perampokan. Y entonces activaríamos el plan Chernobyl. El profesor... Si todo sale bien, nunca llegaréis a saberlo. Karena tak tahu harus bagaimana, kini Tokyo CS memutuskan untuk menonton TV bertujuan sekedar mencari informasi tentang apa yang dibicarakan oleh media mengenai perampokan ini. Tapi di sini mereka malah melihat Profesor berada di televisi sedang ada di rumah Toledo, sehingga mereka menjadi salah paham berpikir bahwa Profesor telah tertangkap sekaligus sedang diinterogasi untuk menunjukkan markasnya. Kecuali Berlin yang lagi-lagi tetap bersikap tenang dan percaya bahwa Profesor baik-baik saja. El plan Chernobyl es para situaciones desesperadas. Y dentro de 5 horas el profesor va a llamar. Yo sigo creyendo en él. Terjadi perdebatan karena Tokyo terus mendesak untuk melakukan rencana pelarian. Namun Berlin menolak memberitahukan isi rencana tersebut sehingga terjadilah pemungutan suara yang akhirnya Berlin tetap memenangkan keadaan karena Tokyo hanya mendapat dukungan suara dari Rio dan Denver. Estoy con Berlin. Kembali ke Profesor, kini dirinya menjadi sangat panik karena saat ini Alberto alias mantan suami Raquel berhasil menemukan serpihan bekas foto milik Profesor yang telah dibakar. Yang hal ini merupakan sebuah kecelakaan karena Profesor sebelumnya tidak sedikit pun menduga bahwa dirinya meninggalkan sebuah jejak yang bisa diselidiki. Namun Profesor tidak kehabisan cara. Di sini Profesor berencana menghilangkan bukti tersebut dengan alibi berpamitan pulang tepat di saat Alberto akan membawa barang bukti untuk diselidiki. Yang akhirnya Alberto menawarkan tumpangan kepada Profesor untuk pulang bersamanya. Si quieres la acerco. Bueno, a mí me vendría bien. Vamos. Di saat bersamaan, Helsinki yang telah menyadari bahwa Oslo tidak lagi memiliki harapan hidup, kini mulai ikhlas dan sadar betul bahwa usahanya merawat Oslo selama ini hanya membuat Oslo semakin merasa sakit. Sehingga kini dengan berat hati, Helsinki mengakhiri hidup Oslo dengan menyekapnya menggunakan bantal.
Sementara itu, profesor yang sedang berada di perjalanan kini meminta kepada Alberto untuk menepi sejenak dengan alasan bahwa dirinya ingin buang air kecil. Di sini, profesor mencari koran dari tumpukan sampah dan membakar koran tersebut dengan niat untuk mengganti barang bukti yang ada pada Alberto. Perjalanan pun berlanjut yang kali ini profesor sengaja mempengaruhi Alberto dengan mengatakan bahwa Alberto adalah lelaki bajingan lah, brengsek lah, pemain wanita lah. Dan sesuai dengan harapan, akhirnya Alberto menjadi emosi hingga memutuskan untuk berhenti, lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan mudahnya profesor mengalahkan Alberto bahkan sampai membuatnya pingsan, dan momen ini dimanfaatkan oleh profesor untuk mengambil potongan barang bukti lalu menggantinya dengan koran yang telah dibakar. Di sisi lain, kubu Tokyo yang tidak terima atas kekalahan suara kini menodong Berlin yang membuat Berlin tidak bisa melawan dan terpaksa mengikuti mereka. Kini Berlin dibawa ke kamar mandi dan disekap untuk diinterogasi mengenai isi dari rencana Chernobyl, sekaligus Tokyo mengintimidasinya dengan cara menghancurkan obat milik Berlin. No te ha sentado nada bien perder las elecciones, Tokio. Seperti yang kita tahu, Berlin memiliki penyakit yang sangat parah yang membuat umurnya tidak lama lagi dan harus terus mengonsumsi obat tersebut untuk bertahan hidup. Namun di sini lagi-lagi kita diperlihatkan betapa tenangnya sikap Berlin menerima keadaan tanpa terpancing emosi, padahal obatnya terus dihancurkan oleh Tokyo. Tokyo yang sadar bahwa menghancurkan obat tidak akan membuat Berlin berubah pikiran, kini memutuskan untuk mengganti permainan dengan roulette Rusia, yaitu roulette menggunakan sebuah pistol yang hanya diisi dengan satu peluru yang jika beruntung ya, maka Berlin akan mati pada tembakan terakhir. Namun kalau apes ya mungkin mati pada tembakan pertama. Dimulailah permainan tersebut yang ternyata tingkat keberuntungan Berlin sangat tinggi karena dirinya mampu bertahan hingga tembakan keempat. Kini tinggal tembakan terakhir yang jelas kali ini peluru tersebut akan membunuhnya. Namun di sini Berlin menegaskan kalaupun dirinya mati maka semua akan tetap sia-sia karena hanya dirinya lah yang mengetahui rencana Chernobyl dan... Cuando me revientes la cabeza, el miedo lo vas a tener tú. Soy un enfermo terminal. Nadie a quien vaya... Ya, Moskow dan Nairobi muncul sehingga kini perseteruan tersebut menjadi usai. Di saat bersamaan, Alberto telah tersadar dari pingsannya dan karena dirinya tidak terima atas kejadian ini, Alberto pun melakukan penahanan kepada profesor dan singkat waktu kini mereka telah tiba di kantor polisi. Di sini profesor dimintai identitas serta harus menyerahkan semua barang bawaannya karena nantinya profesor akan ditahan di dalam sel. La autoridad. Tomarle las huellas y encerrarlo. Acompáñame. Siéntese aquí hasta que le tomen declaración. Kembali ke dalam gedung. Di situasi tenang ini, tiba-tiba Tokyo diculik oleh Helsinki dan dibawa ke tempat Berlin. Di sini Berlin mengikat Tokyo yang membuat Tokyo berpikir bahwa Berlin akan menyiksanya demi membalas dendam atas kejadian tadi. Tapi ternyata Berlin berniat menuruti kemauan Tokyo yang terus meminta pelarian dari gedung dan... De una hermosa amistad. Kini Tokyo tertangkap, namun polisi sempat terheran mengapa perampok menyerahkan rekannya begitu saja sehingga mereka berpikir jika Tokyo memiliki sebuah bom. Di sini Tokyo diperintahkan untuk membuka baju terlebih dahulu dan setelah dipastikan aman barulah Tokyo akan diborgol, tapi tiba-tiba... No disparen, repito, no disparen. Karena kalah jumlah dan sebenarnya usaha perlawanan Tokyo ini bisa dibilang konyol mengingat dirinya berada di tempat terbuka yang dipenuhi oleh polisi bersenjata membuat dirinya berhasil ditangkap. Namun di sini Tokyo sengaja mengulur waktu sedikit dengan berpura-pura mengatakan bahwa dirinya tidak bisa bernafas. Está bien. Llevadla que la vea un médico.
Di dalam gedung, Berlin CS mengadakan rapat untuk merelakan Tokyo karena memang Tokyo telah kehilangan kendali dan dianggap tak bisa diajak bekerja sama lagi. Yang hal ini diperkuat dengan bukti Tokyo tidak bisa menerima kekalahan suara, serta Tokyo melakukan roulette Rusia yang bisa membunuh Berlin kapan saja. Di sini semuanya bisa menerima keputusan ini, kecuali Ryo yang tidak terima karena Tokyo adalah pacarnya. Kini Ryo memutuskan untuk menyerahkan diri ikut bersama Tokyo yang membuat Berlin hanya bisa pasrah atas keinginan Ryo. Namun saat Ryo akan berpamitan pergi, ternyata Berlin memiliki rencana lain dan... Y es precioso. Quiero que te vaya bien. Déjate, eso es. Di sisi lain, Tokyo yang sedang dalam pemeriksaan medis terus-terusan merasa dendam kepada Berlin serta berpikir untuk membongkar semua rencana perampok serta membongkar markas profesor. Namun karena bucin, Tokyo mengurungkan niat tersebut karena dirinya sadar jika semuanya terbongkar maka Ryo juga akan tertangkap polisi. Dan tak lama Tokyo pun dibawa ke tenda untuk diinterogasi. Di saat bersamaan, Profesor kini meminta izin untuk menelpon pengacaranya yang di sini sebenarnya Profesor menelpon Raquel untuk menceritakan keadaan saat ini. Di sini, Profesor mengatakan bahwa dirinya telah ditahan oleh Alberto sekaligus ditahan di kantor polisi, sehingga kini Raquel berniat untuk segera menginterogasi Tokyo karena dirinya akan pergi ke tempat Salva. Esposa de Melande, 4 años de cárcel y no sé qué más. Tranquilo, en cuanto pueda voy para allá, ¿eh? Interogasi pun dimulai, namun di sini Tokyo hanya mempermainkan Raquel dengan cerita-ceritanya yang memang sengaja untuk membuang-buang waktu, sehingga kini Raquel memberikan sedikit waktu kepada Tokyo agar memikirkan penawaran ini secara matang, sedangkan dirinya akan bergegas menjemput Salva. Si no hablas, adiós. Te vas a prisión preventiva. Kembali ke Profesor yang kini meminta izin ke kamar mandi, yang sesampainya di dalam dengan sengaja Profesor memukul dirinya sendiri hingga memar. Tak lama Raquel tiba di sana sehingga Profesor langsung menunjukkan memar di tubuhnya sembari mengatakan bahwa dirinya telah dipukuli oleh Alberto. Pero tengo un cuerpo como un saco de boxeo. Raquel yang kesal langsung masuk ke ruangan Alberto dan memerintahkan agar Alberto mencabut laporan tentang Salva. Di sini Alberto tidak terima dan mengatakan, aku nggak ada mukul, bahkan akulah yang dibuat pingsan. Namun Raquel tidak mempercayai hal tersebut, lalu Raquel menyuruh agar Salva memperlihatkan memarnya, sehingga kini Alberto terpaksa mengalah. No sé cómo coño se ha hecho estas heridas, pero te juro que yo no lo he tocado. Déjalo. Retiro la denuncia. Vámonos, Salva. Sementara itu, Ryo yang telah sadar setelah tadi Berlin membiusnya hingga pingsan, kini menceritakan semua rahasia para perampok kepada Sandra, mulai dari uang yang tidak akan diberikan, Sandra yang dikurung di basement, bahkan sampai menceritakan terowongan asli untuk melakukan pelarian, yang atas hal ini bisa dianggap kini Ryo telah menjadi pengkhianat, sehingga Berlin langsung menghukumnya. No vamos a salir por el agujero que estáis cavando, no. ¡Vete en la cámara acorazado! ¡No! Ryo pun diikat, yang di sini Ryo lagi-lagi mengatakan bahwa dirinya ingin ikut Tokyo menyerahkan diri ke polisi. Namun Berlin menentang hal tersebut dan menjelaskan sebenarnya Berlin mengeluarkan Tokyo karena dirinya yakin bahwa Tokyo tidak akan memboncorkan rencana pada polisi, dan Berlin yakin Ryo yang hanya bocah ingusan tidak akan bisa seperti Tokyo. Lalu Berlin mengeluarkan pistolnya dan berniat untuk mengeksekusi Ryo, yang tiba-tiba Nairobi dan Denver muncul di sana dengan menodong Berlin sembari menyuruh agar Berlin menghentikan semua ini. Dan Berlín, no nos jodamos más. Ya, dering telepon berbunyi, di mana itu adalah dari Profesor yang telah kembali ke markasnya yang sedang kaget melihat adanya kegaduhan. Tapi untungnya di sini Nairobi berhasil mencegah Berlin dengan mengancam akan menghancurkan semua obatnya sekaligus, sehingga Berlin hanya menembakkan peluru ke arah lain. Beralih ke tenda polisi, Tokyo yang sampai saat ini tidak mau memberikan informasi apapun membuat Raquel menjadi muak dan memutuskan untuk langsung mengirimkannya ke pengadilan. Akan tetapi baru saja Tokyo akan dibawa, dirinya langsung meneriakkan nama asli dari Profesor. ¡Sergio! El profesor se llama Sergio Marquina.
Y el golpe se lo... Tak lama Profesor menghubungi pihak polisi yang di sini Raquel dengan pedenya memanggil nama Profesor dengan nama aslinya. Namun bukannya panik, Profesor malah menyuruh agar Raquel menginterogasi Tokyo sepuasnya. Sehingga kini Tokyo menjadi paham bahwa Profesor akan menyelamatkannya. Que yo no me voy a mover de aquí. Bingung dengan hal ini, Raquel langsung bertanya kepada Tokyo tentang apa maksud dari Profesor. Di sini Tokyo sengaja mempermainkan Raquel dengan menjawab, "Aku keluar gedung hanya untuk memberi pesan peringatan, yaitu esok hari kami akan meledakkan bom." Raquel yang sadar bahwa dirinya sedang dipermainkan langsung menyuruh agar Tokyo dibawa ke pengadilan. Sementara itu, kini Profesor menghubungi Berlin untuk menanyakan mengapa situasi saat ini menjadi sangat berantakan. Yang di tengah percakapan tersebut, Berlin dihantam hingga pingsan oleh Nairobi yang sudah muak dengan tingkahnya. Dan kini Nairobi mengambil alih kepemimpinan sekaligus menceritakan apa saja yang telah terjadi. Tokio ha jugado la ruleta rusa con Berlín atado en una. Luego, Río ha desertado y Berlín casi le ejecuta a Helsinki ha asfixiado a Oslo. Di sisi lain, Rio yang kini diikat dan ditempatkan sebagai sandera memutuskan untuk benar-benar menjadi pengkhianat. Di sini Rio mengajari para sandera untuk melawan para perampok, yaitu menukar pistol perampok yang asli dengan pistol yang palsu. Robar es un arma. Y uno de vosotros armado. Si conseguís haceros con una de las armas falsas. Di lain tempat, Berlin yang telah tersadar dari pingsannya langsung ditanyai oleh Nairobi tentang apakah dirinya mau mengikuti kepemimpinan Nairobi saat ini atau akan melawan. Dan ya, dengan santai dan tenang seperti biasanya, Berlin menerima segala keadaan ini tanpa sedikit pun protes. Pues voy a ir contigo, Nairobi. Voy a acatar tu golpe de estado. Keesokan harinya, Profesor menghubungi pihak polisi dan mengatakan bahwa perampok akan melepaskan 11 sandera, namun dengan sebuah syarat, yaitu Profesor meminta agar polisi mengizinkan wartawan untuk meliput ke dalam gedung secara langsung. Di sini Profesor menegaskan bahwa percakapan ini sedang direkam, sehingga kini Raquel tidak bisa menolak permintaan Profesor, karena jika saja Raquel menolak, maka Profesor akan menyebarkan percakapan ini ke publik agar publik mengetahui bahwa polisi menolak dibebaskannya 11 sandera. Que entren un periodista y un cámara a cubrir la noticia de usted a liberar rehenes. Recuerde que grabó estas conversaciones y la última. Sementara itu, kini tibalah waktunya untuk Denver melakukan pengobatan rutin kepada Monica. Di sini diam-diam Monica menjalankan rencana yang diajarkan oleh Rio, yaitu menukar pistol palsunya dengan pistol asli milik Denver. Yang hal ini berjalan mulus karena Denver tidak menyadarinya sedikit pun. Tak lama tibalah waktunya sesuai negosiasi antara Raquel dan Profesor. Kini wartawan memasuki gedung sembari melakukan siaran langsung dan disambut oleh Berlin yang tidak mengenakan topeng karena memang identitasnya telah tersebar. Di sini Berlin langsung mengajak wartawan untuk meliput para sandera yang kini dibebaskan. Gracias. 11 liberados. Lo estamos viendo. Ahí están. Dilanjut dengan Berlin yang menunjukkan Oslo yang telah meninggal sembari menjelaskan hal ini terjadi akibat pemukulan yang dilakukan oleh sandera tempo hari. Di sini Berlin juga mengatakan bahwa perampok akan menyerah karena perampok menyadari bahwa mereka telah mengalami kekalahan, yang padahal ini semua hanyalah sandiwara dengan menjual cerita sedih. Sí. No tiene pulso, ha fallecido. Lalu acara ini diakhiri dengan Berlin yang menjelaskan tentang nama baiknya yang sudah dicemarkan oleh polisi, yang tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa memang Berlin ini perampok, tetapi Berlin tidak seburuk yang disebarkan oleh kepolisian. Sehingga kini semuanya menjadi tahu bahwa selama ini polisi telah membohongi publik. Han mentido a mis amigos. Han pisoteado el nombre. Que la policía ha mentido a la opinión pública. Pregúntele al salir de aquí a la policía en qué sumario se... Acara pun selesai dan kini Profesor melihat berita tentang Angel yang akan sembuh dari komanya. Di sini Profesor menjadi panik karena dirinya sadar jika saja Angel sembuh sudah pasti Angel akan memberitahukan informasi tentang dirinya yang merupakan dalang perampokan. Noticia de última hora, el subinspector Ángel Rubio podría... Di tengah kebingungan ini, Profesor menghubungi gedung dan memerintahkan kepada Nairobi untuk memberitahu Rio bahwa Profesor akan menyelamatkan Tokyo. Dilanjut Profesor memanggil Berlin dan menceritakan bahwa Angel telah mengetahui siapa Profesor, sekaligus mengajak Berlin untuk berpikir mengenai berita tentang Angel yang akan sadar dari komanya.
Di sini Berlin terlihat sangat akrab dengan Profesor sembari memanggil nama aslinya dan mengatakan itu hanyalah taktik polisi yang memancing agar dirimu datang ke sana dan mereka akan menangkapmu. Namun Profesor tentu saja tidak bisa menganggap remeh begitu saja. Yang akhirnya setelah berpikir sejenak, Profesor pun menemukan sebuah rencana untuk memastikan kebenaran atas berita tentang Angel. Decir que la víctima va a salir del coma, pero Es la única persona que sabe quién soy, es el único cabo suelto. vas a tener que presentarte allí y comprobar si es una trampa, y si no lo es. Profesor pun langsung berdandan seperti badut dan membuat iklan lowongan badut untuk menghibur di rumah sakit. Sehingga kini rumah sakit tersebut mulai dipenuhi oleh badut-badut yang salah satunya adalah Profesor. Di sini Profesor membawa sebuah boneka yang telah ditanam kamera. Lalu Profesor mengunjungi ruangan anak-anak dan Profesor memanfaatkan salah satu bocah di sana untuk bermain dengan bonekanya, mengunjungi ruangan Angel dirawat dan... Kini Profesor telah mengetahui bahwa itu semua hanyalah jebakan polisi, sedangkan Raquel yang lagi-lagi dikalahkan oleh Profesor kini menjadi sangat stres, yang akhirnya Raquel memutuskan untuk mengirim pesan suara kepada Salva dan mengajak Salva untuk bertemu di kafe biasa. Voy a ir a tomar un café al Hanoi. Lo digo por si te apetece. Di saat bersamaan, para Sandra yang sedang dalam jam istirahat kini melanjutkan rencananya untuk melakukan pelarian. Di sini Arturo yang telah memiliki pistol asli milik Denver yang sebelumnya telah diambil oleh Monica dengan petentengan menantang Denver, yang akhirnya Denver menyadari bahwa pistol yang ia miliki hanyalah pistol mainan. Date la vuelta. Di sisi lain, Nairobi dan Berlin sedang membebaskan Rio untuk mengajaknya kembali bekerja sama sembari menjelaskan bahwa sebentar lagi Profesor akan menyelamatkan Tokyo. Mendengar berita tersebut, Rio menjadi sangat senang sehingga kini dirinya membocorkan tentang para Sandra yang sedang berusaha menyelamatkan diri. Se van a escapar. ¿Quién? Los rehenes. Sementara itu, Arturo CS kini telah berada di lobi sembari menjadikan Denver sebagai Sandra. Di sini, Arturo memerintahkan Monica untuk membuka pintu, namun mereka semua menjadi terkaget karena saat ini pintu tersebut tidak bisa dibuka karena sebenarnya Rio telah memblokir sistem pintu utama. Dan tak lama Berlin CS muncul di sana untuk menghentikan aksi Arturo. Terjadi drama todong-todongan pistol antara Arturo dan para perampok. Di sini Arturo tetap bersikeras mengatakan bahwa dirinya akan menembak Denver dan... Los mismos. 5, 4, 1. Ya, Monica telah berubah pikiran dan memukul Arturo dengan keras hanya demi menyelamatkan Denver. Beralih ke Raquel dan Salva yang nongkrong di kafe biasa. Di sini Salva memberikan 4 foto pantai kepada Raquel, yang istilah kata Raquel bebas memilih pantai mana yang nantinya akan mereka kunjungi. Namun di tengah perbincangan tersebut, Raquel mendapatkan logika bahwa Salva memiliki gaya bicara seperti Profesor yang ada di telepon. Salva juga satu-satunya orang luar yang pernah masuk ke tenda polisi. Lalu Raquel juga berpikir Angel yang sempat mendapatkan barang bukti pastinya pernah bertemu dengan perampok secara langsung, dan yang paling membuat Raquel yakin bahwa Salva merupakan dalang di balik ini semua adalah karena adanya sahlai wig badut yang tertinggal di baju Profesor. ¿No te gusta Filipinas? ¿Te importa que vaya un momento al baño? Raquel pun langsung ke kamar mandi, yang di sini dirinya menjadi sangat shock untuk menerima kenyataan bahwa ternyata pria yang dicintainya merupakan buronan paling dicari. Setelah berusaha menenangkan diri, Raquel menghubungi Alberto dan menanyakan perihal kronologi sebenarnya dari pertarungannya dengan Salva, yang akhirnya Raquel percaya pada cerita Alberto bahwa Salva memang membuatnya pingsan. Me cogió el cuello, me hizo una llave y perdí el conocimiento. Yo no lo toqué. Atas hal ini, Alberto pun menyadari ada yang tidak beres dengan Raquel, sehingga kini Alberto memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki sidik jari pada rak polisi yang salah satunya pasti memiliki sidik jari Salva saat penangkapan kemarin, serta Alberto juga menyuruh anggotanya untuk menyelidiki sidik jari pada mobilnya yang pernah ditumpangi oleh Salva, yang nantinya hasil dari penyelidikan ini akan mereka cocokkan dengan sidik jari pada sendok kopi yang diberikan oleh Angel. Quiero que saques todas las huellas que hay ahí, las cotejemos con las que tenemos de la cuchara. Y luego te vas a mi coche y sacas las huellas de la amarilla interior del copiloto. Kembali ke Raquel, kini dirinya menggoda Salva dengan mengajaknya melakukan adegan pengenceritan, sehingga Salva yang juga kepengen pun langsung bergegas ke kamar mandi. Tak lama Raquel menyusul dengan menodong pistol, sehingga kini Salva hanya bisa menurut untuk ditangkap dan diborgol.
Di saat bersamaan, Helsinki yang telah muak dengan Arturo karena seperti yang kita tahu, Oslo tewas akibat rencana pelariannya, dan barusan Denver juga hampir tewas karena dirinya, kini memasangkan banyak peledak di tubuh Arturo yang peledak tersebut dapat diledakkan dengan sebuah detonator agar Arturo tidak lagi membuat onar. Detonador. Ese botón. Boom. Tak lama Berlin yang telah kembali di posisi pemimpin memerintahkan para sandera bekerja menggali terowongan tanpa terkecuali, yang awalnya pekerjaan ini hanya dilakukan oleh pria yang sehat, namun kini Berlin tidak peduli siapapun itu, pria atau wanita, sakit atau sehat, tua atau muda, harus ikut menggali terowongan karena perampok telah muak atas sandera yang tadi mencoba melarikan diri, serta Berlin juga memperingatkan jika sandera bermain-main maka bom pada tubuh Arturo yang akan jadi solusinya. Explotaréis en vuestra tarea sin descanso ¡Hasta que os sangren las manos! y si no un castigo épico os espera. Di sisi lain, ternyata Raquel tidak menyerahkan Salva ke kantor polisi, melainkan dirinya membawa Salva ke rumah Toledo dan menginterogasinya seorang diri, di mana sebenarnya ini merupakan tindakan melanggar hukum. Namun Raquel terpaksa melakukan hal seperti ini karena sebenarnya Raquel tidak menyangka sekaligus tidak tega jika harus menyerahkan orang yang dicintainya kepada kepolisian. Profesor, ¿por qué no están tus huellas en la base de datos del Documento Nacional de Identidad? Di sini Salva menjawab semua pertanyaan Raquel dengan jujur tanpa mengelak dan mengakui bahwa dirinya memanglah profesor yang menjadi dalang di balik semua perampokan ini, yang akhirnya interogasi ini menjadi dramatis karena di satu sisi mereka adalah musuh, namun di sisi lain Raquel dan profesor telah saling jatuh cinta. Mamam tuh cinta. Estábamos soñando juntos. Lo siento mucho, estaba todo planeado y menos lo que me he enamorado de ti. Raquel yang bingung atas ini semua kini memilih untuk pergi meninggalkan profesor di rumah Toledo. Sementara itu Rio yang telah mengetahui bahwa Tokyo akan diselamatkan kini langsung bersiaga dengan mengaktifkan ponsel milik Allison, yang hal ini memang telah menjadi kesepakatan jika ada pihak perampok yang menghubungi dari luar maka akan menelpon ke ponsel Allison tanpa peduli polisi menyadapnya. Di saat bersamaan Tokyo saat ini sedang berada dalam truk yang membawanya menuju ke pengadilan nasional sembari mengharapkan kehadiran profesor yang akan menolongnya. Sempat frustasi karena sejauh ini belum ada tanda-tanda penyelamatan. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba mobil tersebut dihadang oleh anggota profesor, yaitu kelompok orang Serbia yang bertugas menyelamatkan Tokyo. ¡Están asaltando! ¡Necesitamos hacer! No le hemos entendido. Tak butuh waktu lama, kini Tokyo telah berhasil kabur dari mobil polisi yang berita tersebut juga langsung tersebar di kepolisian. Kini Tokyo merubah penampilannya dengan menggunakan seragam polisi, lalu Tokyo diberikan sebuah ponsel dan diturunkan di perjalanan di mana dirinya harus melanjutkan pelariannya sendiri karena pasukan Serbia hanya bertugas menolong Tokyo sampai di titik ini. Tidak me había sentido tan libre. Tokyo yang bingung harus kemana kini mencoba menghubungi profesor namun tidak ada jawaban karena seperti yang kita tahu profesor sedang dikurung di rumah Toledo, yang akhirnya Tokyo memutuskan untuk melanjutkan pelarian menuju ke gedung percetakan. Di saat bersamaan, Raquel telah kembali ke rumah Toledo sembari membawa alat pendeteksi kebohongan yang ternyata sedari tadi Raquel bingung untuk mempercayai ucapan profesor sehingga kini interogasi kembali diulang demi memastikan bahwa semua informasi yang dikatakan oleh profesor benar adanya. Yang lagi-lagi di sini terjadi sebuah kerumitan karena pekerjaan dilibatkan dengan percintaan. ¿Me quieres hacer creer que sientes algo por mí? No estoy haciendo creer nada. No me lo esperaba. Tak lama Raquel mendapat kabar dari Suarez tentang Tokyo yang berhasil melarikan diri. Di sini Raquel menjadi terheran bercampur kesal karena dirinya berpikir dalang perampokannya saja sedang bersamanya. Lalu profesor menjelaskan bahwa pelarian Tokyo memang telah diatur sebelumnya. Bueno, en realidad lo dejé todo preparado antes de quedar contigo en la cafetería. Pienso seguir escuchándote más. Mira. Raquel yang sudah tidak tahan dengan ini semua kini memutuskan untuk segera memproses profesor secara hukum dan akan dibawa ke pengadilan. Namun tentu saja profesor tidak ingin hal itu terjadi karena jika dirinya tertangkap maka semuanya akan tamat dan... Que sigas andando.
Di sisi lain, kini Tokyo telah tiba di dekat gedung percetakan dan di sini dirinya langsung menghubungi nomor Allison yang panggilan tersebut diterima oleh Ryo. Tokyo dan Ryo menyadari bahwa panggilan ini disadap oleh polisi, sehingga di sini Tokyo hanya mengatakan sebuah kode yang bermaksud bahwa dirinya akan kembali ke dalam gedung percetakan. Voy a cruzar la puerta del cielo, porque mi ángel en un minuto. Coño, ha sido esa llamada. Parecía una despedida. Di sini Ryo langsung bergegas memberi kabar tersebut kepada rekan-rekannya sehingga mereka langsung bergerak membuka pintu untuk menyambut kedatangan Tokyo. Di saat bersamaan, para polisi yang melihat adanya anggota yang mencurigakan sedang menuju ke arah gedung menjadi menyadari bahwa itu adalah Tokyo, sehingga kini terjadilah baku tembak di antara mereka. Ya, kini Tokyo berhasil masuk kembali ke dalam gedung. Namun karena kejadian ini tanpa ada persiapan matang, di mana para perampok pun tidak mengenakan rompi anti peluru, kini Moskow sekarat akibat terkena 3 tembakan dari polisi yang membuat Tokyo sangat merasa bersalah. La bala está dentro. Sementara itu, kini Raquel telah tersadar dari pingsannya. Di sini Profesor langsung menegaskan bahwa selama Raquel pingsan, Profesor bisa saja pergi ataupun membunuhnya. Namun Profesor tidak melakukan hal itu hanya agar Raquel mempercayai jika Profesor benar-benar lupe-lupe kepadanya. Tetap tak percaya, Raquel langsung menodong Profesor dengan pistol. Namun Profesor tidak takut sedikit pun, malahan Profesor langsung bergegas pergi sembari mengatakan, "Jika kau ingin bunuh aku, maka bunuh saja." Namun seperti yang kita tahu, orang kalau udah bucin mah bego. Yang akhirnya Raquel hanya bisa terdiam saat Profesor pergi membawa mobilnya. Blok! Di saat bersamaan, Berlin sedang menghubungi Prieto untuk meminta dokter bedah demi menyelamatkan Moskow. Akan tetapi Prieto menolak permintaan tersebut dan hanya memberikan penawaran, yaitu jika Moskow ingin selamat maka perampok harus mengeluarkannya dari gedung yang nantinya polisi akan membawa Moskow ke rumah sakit. Dan tentu saja perampok menolak penawaran ini. Si quieres salvar la vida de ese hombre, sáquelo por la puerta principal a atenderlo. No vamos a entregar a nuestro hombre, coronel. Tak lama Berlin mendapat panggilan dari Profesor yang telah kembali ke markas. Di sini mereka langsung bertukar kabar di mana Berlin memberitahukan tentang keadaan Moskow yang sekarat, sedangkan Profesor memberitahukan bahwa dirinya telah ketahuan oleh polisi. Sehingga kini Profesor langsung menyuruh Berlin untuk persiapan keluar gedung. Serta Profesor juga mengatakan bahwa dirinya dan pasukan Serbia akan menggali terowongan dari sisi berlawanan agar mereka semua cepat bertemu. Tengo las Serbias aquí. Vamos a empezar a picarnos estos también desde... Beralih ke Raquel yang kini telah berhasil kembali ke tenda polisi. Di sini para polisi ternyata telah mengetahui bahwa Salva adalah Profesor, yang hal ini didapatkan dari Alberto yang telah mencocokkan sidik jari dari sendok kopi Angel dengan sidik jari Salva yang ada di kantor polisi. Atas hal ini semua pihak polisi menuduh bahwa Raquel telah bekerja sama dengan Profesor dan kini Raquel akan menjadi tersangka. Namun Raquel menegaskan bahwa dirinya tidak bekerja sama sedikit pun, yang untuk membuktikan hal tersebut Raquel bersedia memberikan alamat tempat tinggal Profesor. Yo no sabía quién era ese hombre. Alias del profesor es Salva, el cerebro del atraco. Te tirabas al jefe de la banda. Os puedo decir dónde se esconde. Singkat waktu setelah lokasi tersebut diselidiki, kini Suarez mengatakan bahwa alamat yang diberikan oleh Raquel bukanlah markas Profesor, melainkan hanya sebuah gudang rongsokan. Yang seperti kita tahu, tempo hari Profesor memang hanya menyewa gudang sementara untuk membohongi Raquel saja. Sehingga kini Raquel tetap menjadi tersangka sampai harus melepaskan rencananya. Antes de marcharse necesito que entregue su placa y su pistola. Dame el teléfono si queréis. Raquel pun pergi menjenguk Angel yang sampai saat ini masih dalam keadaan koma. Di sini Raquel mencuri lencana milik Angel dengan niat menyelidiki markas Profesor seorang diri, yang sebenarnya ini semua adalah tindakan ilegal yang jika saja dirinya ketahuan maka Raquel akan ditangkap. Namun Raquel tidak memperdulikan resiko tersebut karena kini dirinya akan melacak markas Profesor sendiri dengan caranya sendiri.
Dan ya, dengan berbagai upaya mulai dari mempersempit lokasi serta mengecek CCTV setiap toko dan sudut jalan, akhirnya Raquel berhasil menemukan lokasi persembunyian asli Profesor dan kini Raquel berniat untuk mendatangi lokasi tersebut secara langsung. Di saat bersamaan, Profesor dan pasukan Serbia sedang menggali terowongan menuju ke gedung, di mana Denver dan Rio juga melakukan hal yang sama untuk menuju ke Profesor. Tapi tiba-tiba Monica menyusulnya dan memerintahkan Denver untuk naik ke atas, yang ternyata kini Moskow telah sangat sekarat dan tak lama Moskow pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Prieto CS yang telah melihat aksi Raquel saat meminta CCTV setiap toko dan sudut jalan, kini semakin salah paham mengira bahwa Raquel sedang bekerja sama dengan Profesor untuk menghilangkan jejak, yang akhirnya surat perintah penahanan Raquel pun langsung dikeluarkan. La Fiscalía ha dado orden de detención contra en este momento se encuentra en busca y captura. Kembali ke dalam gedung, kini Denver CS melakukan pemakaman Moskow ke dalam peti. Namun kesedihan tidak boleh berlarut karena sekarang mereka harus kembali bekerja, yang akhirnya terowongan tersebut berhasil digali sampai bertemu dengan Profesor. Tanpa membuang waktu, Profesor langsung masuk ke dalam gedung untuk menemui setiap anggotanya dan tak lupa menemui Denver yang sedang berduka cita. Dilanjut dengan melihat uang yang telah berhasil mereka cetak yang jumlahnya hampir mencapai 1 miliar euro. 184 millones de euros. Di saat bersamaan, Prieto yang melihat adanya sensor dalam saluran pembuangan kini langsung menggerakkan anggotanya untuk menyusuri saluran tersebut. Lalu Prieto yang merasa yakin bahwa perampok sedang berada di saluran pembuangan itu pun memerintahkan Suarez untuk mempersiapkan pasukan dengan tujuan menerobos gedung dari pintu depan untuk mengepung para perampok. Haremos una táctica envolvente, acosándolos por los flancos laterales tras un recodo de las alcantarillas, así no podrán retroceder. Tak membuang waktu, Suarez langsung mempersiapkan anggotanya untuk menerobos ke dalam gedung, sehingga Profesor yang baru kembali ke markas kini melihat hal tersebut dan Profesor langsung memerintahkan kepada Berlin untuk segera bergegas pada rencana pelarian. Lalu tiba-tiba, están llegando unidades de asalto y van a entrar. Vamos con ello. Levántate. Ya, Raquel telah tiba di sana dan langsung menodong Profesor. Namun di sini Raquel tidak mengetahui bahwa Profesor tidak hanya sendiri, melainkan dirinya bersama pasukan Serbia yang menolong Tokyo. Yang atas hal ini, akhirnya Raquel tak bisa berbuat banyak dan harus kembali mengalami kekalahan. Di sini permainan waktu dimulai, karena sebagian pasukan polisi tengah menyusuri saluran pembuangan, serta Suarez CS yang akan menerobos pintu depan pun mulai beraksi. Sedangkan para perampok sudah dalam rencana pelarian untuk memindahkan semua uang yang telah mereka cetak ke dalam terowongan yang terhubung ke markas Profesor. Tak lama ponsel Raquel berbunyi yang ternyata itu adalah panggilan dari Angel yang sekarang telah tersadar dari komanya. Di sini Profesor langsung merasa panik karena seperti yang kita tahu, Angel pasti akan membocorkan informasi tentang markas Profesor kepada kepolisian. Lalu Profesor menyuruh Raquel berbicara di telepon hanya untuk memastikan apakah Angel benar-benar telah sadar dari komanya. ¿Cómo estás? No le digas a nadie que he despertado, ¿vale? Sí. Antes necesito que vengas a verme. Dan ya, kini Profesor mengetahui bahwa itu memanglah Angel. Namun terjadilah hal di luar dugaan karena si bucin alias Raquel yang awalnya datang ke sini ingin menangkap Profesor, kini malah mengatakan bahwa dirinya berpihak kepada Profesor. Dan Raquel meminta dilepaskan untuk menjenguk Angel di rumah sakit sebelum Angel menceritakan tentang markas ini kepada kepolisian. Yang akhirnya Profesor pun percaya dan membiarkannya untuk pergi. Puedo confiar en ti. Di saat bersamaan, Prieto yang memang menyadap ponsel milik Raquel kini mengetahui bahwa Raquel sempat mendapat panggilan dari Angel, sehingga kini Prieto langsung memerintahkan beberapa anggotanya untuk bergegas ke rumah sakit dengan tujuan menangkap Raquel jika saja Raquel muncul di sana. Cagando leches.
Esa torre puede aparecer por allí. Di sisi lain, Ryo dan Tokyo memasang beberapa bom, lalu Tokyo memerintahkan beberapa sandera yang dipimpin oleh Arturo untuk membuat terowongan lain, yang sebenarnya ini semua hanyalah pengalihan agar sensor polisi mengira Arturo CS adalah perampok yang sedang melarikan diri, serta bom waktu tersebut hanya agar para polisi kehabisan waktu untuk menjinakkannya. Esto mantendrá a la policía entretenida un rato. Tendrán que desactivarlos o no. Sementara itu, Raquel yang telah tiba di rumah sakit kini langsung menjenguk Angel, yang di sini Angel telah mengetahui bahwa Raquel sekarang menjadi buronan karena Angel melihat beritanya di televisi. Namun tak lama pasukan Prieto juga muncul di sana menangkap Raquel, yang sebenarnya di sini Angel tidak terima melihat rekan kerjanya diperlakukan seperti itu. Namun apa boleh buat, jangankan untuk membantu, cebok aja belum bisa. Di saat bersamaan, Tokyo dan Ryo yang masih memasang peledak ke setiap sisi gedung kini memutuskan untuk berpencar agar pemasangan ini semakin cepat. Namun baru saja mereka berpisah, tiba-tiba ya, itu adalah Suarez CS yang mendobrak masuk sehingga kini terjadilah peperangan di antara mereka. Di sini Tokyo sempat terkena beberapa tembakan yang nasib baik peluru tersebut masih tertahan oleh rompi. Namun tetap saja saat ini Tokyo CS terpaksa menyerah karena memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk kembali menyerang. Lalu tiba-tiba pertolongan yang tak terduga pun muncul sehingga kini Tokyo CS dapat kembali selamat karena kehadiran Denver dan Monica. Sedikit penjelasan, di sini Monica memang telah memantapkan niatnya untuk ikut bersama Denver menjadi kriminal karena seperti yang kita tahu sebelumnya Monica telah memukul Arturo yang hal itu disaksikan oleh para sandera saat mereka melakukan rencana pelarian, sehingga Monica sadar jika dirinya tidak ikut bersama perampok maka dirinya sudah pasti akan dipenjara karena para sandera pasti akan menceritakan aksi Monica yang membantu Denver. Sementara itu, Angel sedang dihubungi oleh Prieto melalui anggota perantaranya. Di sini Angel ditanyai tentang lokasi markas Profesor yang dirinya ketahui. Akan tetapi Angel yang masih geram karena Raquel yang merupakan sahabatnya diperlakukan kasar oleh polisi, kini memilih menutup mulut dengan beralasan bahwa dirinya tidak mengingat informasi apapun. Dinos la dirección. Prieto. No me acuerdo de una puta mierda. Kembali ke dalam gedung, kini para perampok langsung menuju ke jalur pelarian, sedangkan para sandera yang tersisa sekarang mereka lepaskan dengan cara membiarkannya di ruang utama. Tak lama Suarez CS pun tiba di ruangan tersebut sehingga para sandera kini bisa langsung pergi meninggalkan gedung. Sejauh ini semuanya masih berjalan sesuai dengan rencana, di mana saat ini Suarez CS sedang sibuk menjinakkan bom yang sebelumnya dipasang oleh Tokyo dan Ryo, dan polisi tetap mengira bahwa perampok berada di terowongan basement sehingga para anggota yang menyusup melalui terowongan langsung bersiap untuk mengepung. Tak lama akhirnya anggota Prieto telah berada tepat di depan sensor tersebut dan... Ya os tenemos, hijos de puta. Di sisi lain, para perampok sedang dalam perjalanan menuju ke terowongan pelarian yang asli, yang sebenarnya di sini mereka juga masih membutuhkan waktu untuk melangsir uang tersebut ke markas Profesor. Yang di saat bersamaan, ternyata sekarang polisi mendapatkan informasi tentang terowongan pelarian tersebut, yang informasi itu didapatkan dari para sandera yang telah keluar, sehingga dengan cepat para polisi langsung menuju ke tempat itu. Cámara corazada número 3. ¿Qué de plan? Cámara corazada 3, máxima prioridad. Cámara corazada 3. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Profesor yang melihat dari CCTV bahwa polisi sedang menuju lokasi pelarian mereka langsung menghubungi Berlin untuk segera pergi. Di sini Berlin yang sadar bahwa pelarian ini akan berantakan karena sebentar lagi polisi akan menyusul, langsung menyuruh para rekannya untuk pergi duluan, sedangkan dirinya memilih tetap di sana untuk menahan para polisi. Ya saben dónde estamos. Marchaos. Si entran en el túnel estamos todos muertos. ¡Vamos! ¡Te odio! ¡Te odio!
Kini hanya tersisa Berlin dan Ariana yang bersiap untuk menyambut kedatangan polisi. Di sini Ariana mulai merasa panik karena dirinya pun mulai sadar bahwa semua niatnya untuk memanfaatkan harta Berlin kini tidak lagi akan terwujud. Dan tak lama para polisi tiba di sana yang akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka. Ariana, carga! ¡Carga! Hay que volver. No, Nairobi no. Sementara itu, Raquel yang telah dibawa ke dalam tenda polisi kini mendapat tawaran kebebasan dari Preto, di mana Preto mengatakan bahwa dirinya akan mencabut semua tuduhan Raquel dan menjamin akan kebebasannya dengan pertukaran Raquel harus memberikan informasi tentang markas profesor yang asli. Di sini Raquel menjadi sangat cemas, namun karena Raquel berpikir jika diriku dipenjara maka anakku akan terlantar. Akhirnya Raquel memutuskan untuk memberitahukan lokasi markas tersebut dan para polisi pun langsung bergegas menuju ke tempat itu. Alcántara 33, quiero a todo el mundo ahí. Kembali ke dalam gedung dengan peperangan yang masih berlanjut di mana Berlin tak sedikit pun membiarkan polisi untuk mendekati terowongan pelarian. Tak lama profesor yang menyadari jika Berlin tak kunjung muncul kini langsung menghubunginya. Yang di sini akhirnya terungkap fakta bahwa sebenarnya Berlin merupakan kakak kandung dari profesor, sehingga wajar saja selama perampokan ini berlangsung Berlin terlihat sangat tenang karena sebenarnya dirinya mengetahui semua rencana perampokan ini dengan sangat matang. Yang contohnya seperti saat profesor terlihat di televisi bersama polisi atau saat dirinya mengeluarkan Tokyo dari dalam gedung. Dan seperti yang kita tahu, selama ini jika profesor sedang kebingungan, dirinya juga berdiskusi bersama Berlin. Di sini sebenarnya Berlin menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menang melawan pasukan polisi. Lalu Berlin mengungkapkan dirinya rela berkorban seperti ini karena seperti yang kita tahu, Berlin memiliki penyakit langka yang membuat umurnya tidak lama lagi, sehingga dirinya berpikir toh mati sekarang atau mati nanti juga sama saja. Dan yang paling utama, Berlin rela melakukan misi bunuh diri ini hanya demi profesor alias adik kandungnya agar selamat dalam pelarian dan... ¡Marchaos ya! No me voy a ir de aquí sin ti, ya lo sabes. ¡Sergio! Me jodas. Decís que sin ahora el soldado vuela el... Veo mucho el marido. No lo olvides. ¡Por favor! Atas kematian Berlin, kini profesor kehilangan akal sehatnya. Namun Nairobi langsung menyadarkan profesor bahwa kematian Berlin tidak boleh sia-sia, sehingga mereka harus segera bergegas bersiap melarikan diri. Singkat cerita, kini para polisi yang menuju ke markas profesor bermodal alamat yang diberikan oleh Raquel pun telah tiba di lokasi. Sehingga kini para polisi langsung bergegas masuk untuk menyergap dan... Melero y Sanz a la izquierda, Rivero conmigo. Rivero, despeja. Confirmado, coronel. El hangar está vacío. Ya, markas tersebut telah kosong yang sebenarnya jika kita flashback ke 7 menit sebelumnya, 7 menit loh ya, hanya selisih 7 menit. Di sini para perampok telah merubah penampilannya lalu keluar secara berpencar dan bertahap alias tidak keluar secara sekaligus agar tidak menimbulkan kecurigaan. Singkat waktu, setahun telah berlalu. Kini Raquel melihat televisi yang menampilkan berita tentang peringatan perampokan tahun lalu. Di sini dirinya menjadi teringat dengan profesor yang pernah memberikannya foto-foto pantai, yang akhirnya setelah melihat-lihat dengan teliti, Raquel menemukan sebuah alamat yang memang telah direncanakan oleh profesor dari lama. Dengan semangat bucin, Raquel langsung pergi mencari lokasi peta tersebut. Ya, memang sulit dimengerti lah kalau orang udah jatuh cinta. Hanya bermodalkan GPS, Raquel pun berhasil mencapai di lokasi, yang di situ akhirnya Raquel kembali bertemu dengan Ayang Beb. Tamat.